Sebentar ya. Siap. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada sore hari ini, masih membahas tema besarnya Sirah Nabawiyah, dan kita sudah masuk pertemuan ke-17. Dan ternyata memang tidak mudah ya mengupas sejarah kehidupan Rasulullah SAW, ya. Sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang kalau kehidupan beliau 63 tahun kira-kira gitu ya, tapi kalau dakwah beliau ya sekitar 23 tahun ya. Ternyata dibagi ke dalam 20 episode pun ternyata masih berat sekali gitu ya. Saking banyaknya yang perlu dibahas ya, banyak yang perlu dibahas, banyak detil-detil yang sangat menarik sekali, terutama setelah beliau hijrah ke Madinah ya. Banyak detil-detil yang perlu sekali untuk dibahas ya. Dan kadang-kadang detil-detil itu ada dalam bentuk kisah-kisah peperangan, tapi yang kita pelajari bukan ilmu perang di situ gitu ya, tapi banyak hal-hal yang menarik lainnya gitu ya, seperti misalnya bagaimana strategi Rasulullah SAW ya, bagaimana beliau menunjukkan prioritas ya. Kita lihat Rasulullah SAW sampai ke Madinah tidak beliau perangi semuanya ya, tapi beliau ikat perjanjian dulu dengan orang-orang di sekitar situ ya, baik orang Yahudi maupun orang-orang musyrik. Di mana-mana kerangka kita dakwah dulu ya, jadi tidak langsung gerasa-gerusu memusuhi siapa saja gitu ya, dakwahi dulu. Kalau mereka menyambut seruan dakwah ya syukur, alhamdulillah ya, maka nggak perlu ada bentrokan sama sekali gitu ya. Tapi ya ada beberapa terutama dari kelompok Yahudi yang selalu khianat gitu ya, dan oleh karena itu mereka kemudian mendapatkan hukumannya ya. Bani Qainuqa yang pertama kali setelah perang Badar diusir, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraizzah ya. Bani Quraizzah itu bahkan dieksekusi ya, semua laki-laki dewasanya sejumlah 600 orang ya. Itu setelah perang Khandaq ya. Kalau kita hitung tahun pertama Hijriah, beliau hijrah ya, kita lihat betapa sibuknya Rasulullah SAW ya. Tahun pertama Hijriah, namanya juga tahun pertama Hijriah. Hijriah itu kan dihitung dari tahun pertama Rasulullah SAW hijrah ya. Jadi tahun pertama Hijriah kesibukan beliau pastinya hijrah ya. Tahun kedua ada perang Badar. Tahun ketiga ada perang Uhud. Tahun keempat ada perang Badar Sugro. Ya, walaupun gak jadi gitu ya. Walaupun gak jadi. Artinya Rasulullah SAW sudah tiba di tempat itu, tapi kemudian musuh gak datang ternyata. Ya. Tahun kelima ada perang Ahzab. Tahun keenam ternyata nggak terjadi apa-apa. Ya, jadi perang Ahzab itu suatu titik balik yang luar biasa, karena setelah itu setahun sesudahnya nggak ada kemajuan sama sekali di kalangan Quraisy. Ya, nggak ada kemajuan. Dan saya kemarin sudah membahas bahwa menurut adat jahiliyah perang Ahzab itu adalah bukti ya bahwa orang-orang Quraisy itu udah hilang akal. Ya, karena Rasulullah SAW itu orang Quraisy, itu anak mereka sendiri gitu. Ya, harusnya itu adalah masalah pribadi mereka. Mereka nggak perlu ngajak kabilah-kabilah lain di luar Quraisy. Ya, tapi kenyataannya mereka minta kedua kelompok besar, yaitu kelompok Yahudi dari Khaybar sama yang kebanyakannya Bani Nadir ya. Ada juga waktu itu Yahudi yang masih di kota Madinah, yaitu Quraizzah ya, sama kabilah-kabilah dari Bani Ghatafan ya, dari sekitar Madinah ya. Sudah dibantu jadi 3 kelompok seperti itu pun ternyata masih kalah juga ya. Walaupun kalahnya sekali lagi nggak kalah dengan pasukan aja gitu ya. Nah, tapi itu juga satu hal yang menambah ketakutan mereka gitu ya, karena ternyata mereka kalahnya sama mujizat ya. Karena ternyata muncul angin kencang dan mereka porak-poranda ya. Nah, sekarang kita akan bahas tahun ke-6 dan 7 ya, tahun 6 dan 7 Hijriah gitu ya. Tahun ke-6 itu karena nggak terjadi apa-apa ya, maka di akhir tahun
kan akhir tahunnya kalender Hijriah itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka Dzulqa'dah itu Rasulullah SAW memutuskan untuk pergi umroh. Ya, nah, jadi ini show of force yang luar biasa sekali gitu ya. Lagi perang, tapi dengan percaya dirinya berangkat umroh ke negeri musuh. Ya gitu ya. Karena kenapa? Karena selama setahun setelah perang Ahzab itu nggak terjadi apa-apa. Ya, Quraisy ternyata nggak ada perkembangan, stagnan. Ya, stagnan, nggak terjadi apa-apa, nggak ada pergerakan apa-apa gitu ya. Sementara kaum muslimin bergerak terus. Ya, nah kita lihat tadi udah saya ceritakan betapa sibuknya Rasulullah SAW dari tahun pertama Hijriah sampai ke-5 Hijriah itu nggak ada berhenti-berhentinya. Ya, tahun ke-6 juga banyak kesibukan gitu ya. Maka sekarang kita bicara tahun 6 dan 7 Hijriah. Ya, saya akan share screen sebentar. Sebentar. Nah, ini dia. Ya, jadi ada beberapa peristiwa besar yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya, yaitu umrohnya Rasulullah SAW, ya, kemudian ada perjanjian Hudaibiyah sama perang Khaybar, ya, sama perang Khaybar. Ini tiga hal besar lah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Maaf sebentar. Ya. Ini yang digambar ini adalah reruntuhan yang ada di Khaybar sekarang. Jadi sampai hari ini masih ada reruntuhan benteng-benteng di Khaybar. Ya, kenapa sih kemarin ada pertanyaan ya, kenapa sih orang-orang Palestina sampai sekarang masih suka mengatakan Khaybar, Khaybar ya Yahud gitu ya? Karena kekalahan orang Yahudi di Khaybar itu begitu fantastis, luar biasa gitu ya, luar biasa dalam segi pertama mereka tuh bentengnya nggak satu gitu. Ya, benteng di sana tuh ada 5, 8, lebih dari 8. Ya. 8 itu yang besar, yang kecilnya masih ada lagi beberapa gitu ya. Jadi mereka itu daerah-daerah mereka sangat luas. Jadi orang Yahudi itu selain di Madinah, mereka udah punya tanah juga di Khaybar. Nah, Khaybar itu daerah yang sangat subur, ada mata air, kemudian di situ banyak perkebunan, ya. Nah, itulah tempat pelarian mereka. Jadi mereka ketika terusir dari Madinah, mereka masih punya tempat untuk tinggal, yaitu di Khaybar. Ya, kemudian seluruh kekuatan Yahudi itu ada di situ. Ya, satu, ya. Kemudian kenapa ini besar juga karena penghasilannya Khaybar itu besar. Ya, artinya setelah menguasai Khaybar maka bisa dikatakan Rasulullah SAW itu kaya. Ya, bukan orang secara pribadinya, tetapi kaum mukminin itu kaya. Ya, kalau kata para sahabat, kami itu nggak pernah kenyang sebelum Khaybar. Ya, jadi sebelum menguasai Khaybar tuh nggak pernah kenyang tadinya. Tadinya kaum muslimin tuh lapar aja terus gitu ya, karena nggak pernah dapat makanan yang cukup. Tapi setelah Khaybar kenyang, ya, karena mereka sekarang punya basis tempat pusat perkebunan kurma. Walaupun Madinah juga ada perkebunan kurmanya gitu ya, tapi Khaybar ini yang sangat banyak sekali kurmanya gitu ya. Nah, sebentar. Ya. Nah, ini jadi pada saat ini ya, setelah perang Khandaq gitu ya, tahun ke-5 Hijriah gitu ya, itu telah menghancurkan seluruh kepercayaan diri kaum musyrikin Quraisy, ya. Mereka telah berkonspirasi dengan Yahudi yang saya sebutkan tadi ya, dan kabilah-kabilah sekitar Madinah, tapi nggak mampu menaklukkan Madinah. Porak-porandanya barisan mereka karena angin kencang adalah satu hal lain yang membuat mereka meragukan perjuangan, ya. Karena berkali-kali Rasulullah SAW itu ya, mukjizat itu kan menjatuhkan semangat musuh gitu ya. Belum tentu mukjizat itu membunuh musuh, ya, tapi membuat mereka jatuh mental. Ya, mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu ditolong sama Allah. Ya. Jadi mau nggak mau, apalagi udah pernah saya ceritakan di awal-awal sekali kajian kita, orang Arab jahiliyah itu sangat percaya sama tahayul. Ya. Maka ketika melihat pasukan mereka porak-poranda gara-gara angin kencang, sementara Rasulullah SAW bisa nyaman tinggal di Madinah gitu ya. Itu suatu kejadian yang luar biasa sekali. Mereka pasti mereka terguncang gara-gara peristiwa itu. Ya. Nah, dalam kondisi yang demikian, ya, Mekah mendengar kabar kedatangan kaum Rasulullah SAW untuk menunaikan ibadah umroh. Ya. Nah, di sini kaum musyrikin mengalami dilema. Ya, kenapa dilema? Satu sisi jika Rasulullah SAW sampai menunaikan umroh dengan bebas, maka itu artinya mereka lemah gitu, pamor mereka turun gitu ya.
Tapi di sisi lain kalau mereka serang, padahal itu bulan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah itu termasuk bulan haram, ya. Jadi orang Arab itu walaupun jahiliyah tapi mereka masih memegang teguh adat mereka gitu ya. Ada beberapa aturan yang masih mereka pegang teguh. Salah satunya adalah nggak boleh perang di bulan haram, ya. Makanya dulu waktu saya menjelaskan kisah waktu masih mudanya Rasulullah SAW pernah terlibat dalam perang Fijar. Jadi orang Arab sendiri menyebutnya perang Fijar. Fijar itu dosa, ya. Kenapa dosa? Karena terjadinya di bulan haram, ya. Jadi itu perang tapi mereka sendiri merasa berdosa dengan dengan perang tersebut gitu. Ya harusnya nggak terjadi perang itu gitu ya. Nah makanya kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat umroh ini dilema betul bagi kaum musyrikin gitu ya. Mau dihalang-halangi takut terjadi bentrok lalu mereka dipersalahkan oleh oleh orang Arab sedunia gitu ya, sedunia, se-Arab gitu ya, se-Timur Tengah gitu ya. Mereka kan dicela ya. Nah, tapi mau mau didiemin ya mereka dianggap lemah juga. Ya, jadi serba salah ya. Nah, oleh karena itu mereka pastinya pengen menghalang-halangi kedatangan Rasulullah SAW. Ya, menghalang-halangi tanpa harus konfrontasi. Ya. Nah, jadi ceritanya tahun ke-6 Hijriah itu ada suatu malam ya Rasulullah SAW mimpi. Ya, mimpinya beliau tuh beliau datang ke Masjidil Haram bersama para sahabat, mengambil kunci pintu Ka'bah ya, bertawaf dan umroh ya, kemudian mencukur rambut ya. Itu disampaikan kepada para sahabat. Jadi salah satu cara datangnya wahyu itu kan dengan mimpi ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, saya mimpi begini begitu, itu artinya ya artinya itu kan terjadi ya. Jadi para sahabat juga udah pernah ngerti, oh kalau mimpinya kayak begitu tuh udah nggak ada analogi lagi. Memang berarti kita akan umroh ke sana, kita akan menang gitu ya. Nah setelah itu Rasulullah SAW mengumumkan saya mau berangkat umroh, siapa yang mau ikut? Ya, makanya mendaftarkan diri ada 1.400 orang, sekitar 1.400, ada yang bilang 1.500 gitu ya. Nah, istri Rasulullah SAW diajak serta adalah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha ikut serta bersama Rasulullah SAW. Tidak semua istri beliau diajak gitu ya. Nah, sampai di Dzulhulaifah kalau yang pernah pergi umroh, lalu umrohnya itu ke Madinah dulu, baru ke Mekah, baru umroh gitu ya. Jadi di Madinah dulu berapa hari, kemudian baru umroh berangkat ke Mekah gitu ya. Pasti mikot kita tuh di Dzulhulaifah. Atau ada yang nyebutnya Bir Ali gitu ya. Itu nama tempat yang sama kurang lebihnya gitu ya. Nah mikot yang diperuntukkan bagi jemaah yang jemaah haji atau umroh yang berangkat dari Madinah. Ya. Nah Rasulullah SAW merintahkan hewan-hewan kurban untuk diberi tanda ya dan para sahabat mengganti pakaiannya dengan kain ihram. Ya, jadi kan jelas kalau udah pakai kain ihram berarti emang mau pergi umroh, bukan mau perang. Ya, walaupun yang namanya orang zaman dulu ya mau pergi umroh pun bawa pedang juga, tapi pedang itu disarungkan. Ya, jadi bukan pedang yang tinggal disabetin tapi yang ada sarungnya ditutup gitu ya. Nah, itu jadi itulah bedanya itu. Jadi dengan berpakaian seperti itu dan ada hewan-hewan kurban yang dikasih tanda, ya dikalungin dikasih tanda gitu ya, maka harusnya orang ngerti, oh ini mau pergi umroh bukan mau perang gitu ya. Udah jelas kok gitu ya. Nah, tapi ada seseorang dari Bani Khuza'ah yang jadi Bani Khuza'ah ini kabilah yang tinggal dekat Mekah tapi punya hubungan baik sama Rasulullah SAW. Ya, tidak semuanya masuk Islam, ya, tapi mereka punya hubungan baik sama Rasulullah SAW. Ya, nah orang Bani Khuza'ah ini ngasih tahu bahwa penduduk Mekah itu udah siap-siap. Siap-siap untuk apa? Untuk menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi. Jadi tidak semua juga berniat memerangi. Semua juga masih takut gitu, takut takut kualat kalau perang di bulan haram gitu ya. Mereka tuh takut hal-hal kayak begitu. Ya. Lalu Rasulullah SAW bermusyawarah. Ya, dan ini adalah sebuah contoh bagaimana seorang nabi saja bermusyawarah, ya. Dan bahkan beliau menerima pendapat dari Abu Bakar. Jadi Rasulullah SAW tadinya mengatakan, gimana pendapat kamu kalau kita perangi aja mereka sekarang, gitu ya. Tapi kata Abu Bakar, wallahu a'lam bishawab, tapi kita datang ke sini buat beribadah, ya. Maka marilah kita beribadah, ya. Tapi kalau ada yang menghalangi kita ke Masjidil Haram ya kita perangi, ya gitu ya. Jadi nggak usah berubah, pokoknya tetap aja pakai pakaian kayak begini, bawa pedang yang ada, kalau ada apa-apa ya kita perang, ya gitu ya. Jadi Abu Bakar seperti itu nasihatnya gitu ya, apa pendapatnya beliau begitu ya. Ternyata Rasulullah SAW berkenan menerima pendapat Abu Bakar ya. Ini pelajaran penting buat kita untuk sering-sering bermusyawarah gitu ya. Nabi aja bermusyawarah juga, padahal Nabi kalau udah
ngeluarin fatwa, siapa yang berani bantah, ya. Nah, untuk menghindari pertikaian, Rasulullah SAW memilih jalan yang tidak lazim, ya, jalan yang aneh gitu ya, yang biasanya nggak lewat situ gitu ya. Nah, gara-gara pakai jalan yang tidak lazim ini sebenarnya tadinya ada pasukan yang mau nyerang beliau, ya, pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, tapi tidak berhasil, ya, karena jalannya tidak normal gitu ya, tiba-tiba lewat jalur yang lain, ya. Saya nggak bisa jelaskan secara mendetil banget sih jalur yang lainnya seperti apa. Pokoknya pasti tidak lazim gitu ya. Nah, kemudian eh, terjadilah diplomasi. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Hudaybiyah, Hudaybiyah tuh ya kalau zaman sekarang sih masuk kota Mekah juga ya, tapi di pinggirannya gitu ya. Ini daerah yang banyak kebun-kebunnya di sana, ya di daerah Mekah. Ya. Barangkali atau daerah sekitar Mekah yang cukup subur lah buat jadi daerah perkebunan gitu ya. Nah, ketika tiba di Hudaybiyah terjadilah beberapa diplomasi gitu ya. Kita ngopi dulu. Nah, jadi justru awalnya yang kirim utusan adalah Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW mengirim orang namanya Budail al-Khuzai. Ya. Berarti orang mana tuh? Berarti orang Bani Khuza'ah. Ya. Budail ini dikirim sebagai utusan. Tolong kasih tahu ke orang-orang Quraisy, kami sini mau beribadah, mau umroh. Ya, bukan mau perang. Ya, saya nggak bawa senjata macam-macam. Senjata cuma senjata normal, senjata orang biasa aja gitu ya. Orang zaman dulu ya pergi ke pasar juga bawa senjata gitu ya, sebagai alat pengaman lah gitu kalau ada apa-apa gitu ya. Nah, saya ke sana nggak mau ngapa-ngapain, saya mau beribadah doang kok, nggak ada apa-apa. Pokoknya saya nggak berniat perang ya. Nah, kalau kami dibiarkan beribadah ya nggak perlu ada bentrokan apa-apa. Ya itu pesan yang disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Tapi orang Quraisy masih nggak percaya juga. Ya berkali-kali dikasih tahu masih ngotot juga. Ya sampai mereka kirim utusan lagi, utusan itu nanya lagi ke Rasulullah SAW, Anda mau ngapain datang ke Mekah? Dijawab lagi sama Rasulullah SAW. Ya jawabannya sama seperti yang dikatakan kepada Budail. Ya, kami itu datang mau ibadah, bukan mau ngapa-ngapain. Tuh lihat hewan kurbannya ditandain, gitu ya. Mereka bukan hewan buat perang, bukan tunggangan buat perang, ya, tapi hewan kurban, gitu ya. Ada tanda khusus lah buat hewan kurban pada masa itu, ya. Saya nggak tahu persis bentuknya seperti apa, yang pasti ada tanda khususnya, ya. Jadi mereka bisa lihat bahwa itu sebenarnya hewan kurban, ya. Dan kami udah pakai baju ihram, gitu ya. Udah lihat kan kami pakai kain ihram, jadi bukan buat berperang. Ya berperang kok masih pakai kain ihram buat apa gitu ya. Malah susah ya. Kemudian ada orang namanya Al-Hulais. Al-Hulais ini utusan dari orang Quraisy ya. Utusan dari orang Quraisy datang pada Rasulullah SAW ya. Begitu kelihatan Al-Hulais datang, nah ini pinternya Rasulullah SAW gitu ya. Al-Hulais itu punya sifat khusus. Al-Hulais itu suka berkurban. Ya, dia suka berkurban. Dia ibadah yang dia suka tuh berkurban. Ya, ya orang Arab jahiliyah juga dari dulu berkurban. Ya, cuman sekali lagi konsep kurbannya agak berbeda sama kita. Kalau kita kan kita sembelih hewannya lalu kita makan bersama. Ya, kalau mereka berkurban itu kurban tuh nggak dipapain. Ya benar-benar ditaruh aja begitu jadi bangkai, darahnya, dagingnya semuanya kata mereka buat Allah. Ya, padahal bukan buat Allah juga dimakan binatang lain gitu kan. Nah, Al-Hulais ini suka berkurban. Maka kata Rasulullah SAW, ada Al-Hulais tuh, kasih lihat kalau dia hewan kurban. Ya. Nah begitu Al-Hulais lihat hewan kurban, banyak banget hewan kurbannya. Ya. Dia berpikir, oh kalau gitu mereka benar mau beribadah. Ya. Lalu dia pulang ke Mekah, dia sampaikan pada orang-orang Quraisy, ini Muhammad beneran mau ibadah kok. Saya lihat sendiri tuh hewan kurbannya banyak banget. Ya, mereka datang sini mau berkurban, bukan mau ngapa-ngapain gitu ya. Udahlah biarin aja lah. Nah, jadi Al-Hulais itu datang disuruh apa ya? Negosiasi sama Rasulullah SAW, malah akhirnya mendukung supaya dibiarkan saja. Ya, karena jelas-jelas mereka datang mau beribadah bukan mau yang lain, ya. Ada orang namanya Urwah bin Mas'ud ya. Nah, Urwah ini menarik, dia ini orang apa? Urwah tuh datang pada Rasulullah SAW, ya, membujuk supaya Rasulullah SAW tuh gak usah datang ke Mekah, ya. Kata Urwah tuh, wahai Muhammad, emang ada nggak sih sebelum kamu tuh orang yang bikin keluarganya berbunuh-bunuhan, ya digituin gitu ya. Apa kamu tega lihat kerabat kamu bunuh-bunuhan gara-gara kamu gitu ya, digituin. Ya.
Jadi supaya Rasulullah SAW tidak jadi pergi ke Mekah, ya. Nah pas lagi ngomong itu, Urwah ini SKSD kalau bahasa sekarang gitu ya, sok kenal, sok deket gitu ya. Jadi ngobrolnya sampai megang jenggot Rasulullah SAW. Ya kalau 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 orang Arab tuh ngobrol sampai megang jenggot, bukan jenggot sendiri, jenggot orang lain. Ya. Jenggot temannya gitu ya, teman bicaranya gitu ya. Itu tandanya tanda kedekatan. Ya. Nah tapi Urwah ini berlaku seperti itu dianggap tidak sopan. Ya, ada sahabat Rasulullah SAW namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, Al-Mughirah ini marah lihat Rasul lihat Urwah berbuat kayak begitu ya. Maka tangannya Urwah itu dipukul pakai gagang pedang. Ya, jangan senggol-senggol Rasulullah. Ya, singkirkan tangan kamu dari Rasulullah. Ya. Terus Urwah tuh nanya, ini siapa? Ya, ini anak siapa namanya? Oh ini Al-Mughirah bin Syu'bah. Kaget dia gitu ya. Hah, Al-Mughirah bin Syu'bah, bukannya dulu kamu punya masalah saya yang tolongin kamu. Ya. Jadi rupanya di masa lampau di zaman sebelum Islam gitu ya. Al-Mughirah tuh waktu masih kecil punya masalah, wah masih kecil, masih muda lagi, dia bukan kecil banget ya. Masih muda dia punya masalah ya. Lalu kemudian dibantu sama Urwah ya. Urwah ini keluarga teman dari keluarganya. Ya, makanya dia nggak kenal secara pribadi sama Al-Mughirahnya, tapi dia tahu, dia ingat dia pernah nolongin anak kecil namanya Al-Mughirah itu, Al-Mughirah bin Syu'bah gitu ya. Nah, intinya Al-Mughirah tuh punya utang budi lah sama dia, ya. Nah, tapi ya Al-Mughirah bodo amat gitu ya buat buat beliau gitu ya. Pokoknya Urwah jangan banyak gaya lah gitu ya. Namanya ini hal yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW ya. Jadi ketika mereka sudah masuk Islam, maka ikatan dengan yang lain itu putus. Ya termasuk dengan keluarga sendiri. Ya, kalau di perang Badar tuh ya Umar bin Khattab tuh membunuh pamannya sendiri. Ya, kayak karena bermusuhan. Karena ketika mereka udah di pihak musuh ya jadi musuh. Ya, Mus'ab bin Umair itu di perang Badar ya, ada saudaranya tertangkap. Saudaranya tertangkap gitu ya. Nah, saudaranya ini teriak-teriak ke Mus'ab, "Weh Mus'ab, tolong saya ini saudara kamu," gitu ya. Begitu datang Mus'abnya, kata Mus'ab apa? "Kencengin talinya." Ya, kencengin talinya jangan sampai dilepas. Ya, kata saudaranya ini, saya kan saudara kamu." Kata Mus'ab, "Ini yang ikat kamu juga saudara saya." Kata dia gitu ya. Nah, jadi keberpihakan kaum muslimin kepada agamanya itu kuat sekali. Ya, putus yang lain. Ya, bukan berarti kita harus bermusuhan sama yang lain, tapi kalau saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita memusuhi Islam ya kita harus milih salah satu. Ya, nggak bisa pilih dua-duanya. Oh, dia menyenangkan keluarga maka saya gini-gini, nggak bisa. Ya, para sahabat nggak kayak begitu. Ya. Nah, yang menariknya Urwah itu begitu terkesan lihat lihat Al-Mughirah itu jadi galak sama dia gitu ya. Sehingga dia pulang ke Mekah, dia cerita, "Wahai penduduk Mekah, saya ini udah pernah bertemu dengan para raja, para Kisra, para kaisar gitu ya. Saya udah pernah ketemu, tapi belum ada manusia di dunia ini yang begitu dicintai oleh para pengikutnya seperti Muhammad. Ya, demi Allah, Muhammad tuh kalau batuk aja, keluar dahak dari mulutnya, itu orang bakal nampung pakai tangannya. Ya, istilahnya itu ini analogi apa ya? Imajinasi dia aja gitu ya, nggak pernah terjadi ya. Intinya Rasulullah SAW tuh keluar dahak aja orang bakal mau ngambil. Ya, kalau dia berwudu, air bekas wudunya pasti diambil sama yang lain. Ya, pokoknya eh, eh, luar biasa lah loyalitas para sahabatnya kepada beliau. Ya, nah, oleh karena itu kata-kata Urwah ya, mendingan kalian gak cari masalah deh orang kayak begini. Ya gitu ya, jangan cari masalah main kayak begini nih ngeri gitu ya, ngeri. Ya, orang lain tuh pengikutnya tuh sangat setia sama dia. Ya, itu kata Urwah. Ya, terakhir Rasulullah SAW ngirim utusan lagi, yaitu salah seorang sahabat terbaik beliau yang ahli sekali dalam orasi, ahli dalam berdiplomasi namanya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikirimkan ke Mekah. Ya, tadinya Rasulullah SAW mengutus Umar, tapi kata Umar, wahai Rasulullah SAW, saya nggak punya keluarga lagi di Mekah. Ya, maka nggak ada yang melindungi saya nanti di sana. Ya, mendingan Anda mengutus Utsman. Kalau Utsman itu masih banyak keluarga di sana, nggak ada yang mau ganggu dia. Ya, nah ini Arab jahiliyah itu kayak begitu gitu ya. Jadi walaupun mereka kita musuh ya, walaupun orang musyrik itu memusuhi Rasulullah SAW gitu ya, tapi sama kerabatnya sendiri mereka nggak mau ganggu gitu ya. Jadi selalu mereka tuh pakewuh gitu ya.
mau nyerang Utsman susah karena Utsman itu saudara mereka gitu ya. Jadi mereka nggak gampang memerangi Rasulullah SAW. Nah, sementara di sisi lain Rasulullah SAW tidak memelihara asobia. Ya, jadi di antara barisan beliau tuh dari kabilah mana aja bebas masuk. Ya, nggak dipilih-pilih. Kamu orang Quraisy boleh masuk, kamu enggak, kamu kabilah kelas 2 nggak kayak begitu. Ya, siapa aja boleh masuk. Ya, ternyata Utsman ini begitu sampai ke Mekah malah diperlakukan dengan baik, ya, diperlakukan dengan baik. Ditanya mau ngapain, kasih kendaraan, dibawa menghadap para pimpinan orang-orang Quraisy, ketemu Abu Sufyan ya misalnya gitu ya. Eh, Malah Utsman tuh ditawarin, Anda kalau mau tawaf boleh ya tawaf aja, nggak apa-apa gitu ya, kami lindungi gitu ya. Tapi kata Utsman, saya nggak mau bertawaf kalau nggak bersama Rasulullah SAW. Ya karena kita datang ke sini karena membersamai Rasulullah SAW. Ya, nah, Utsman ini lama di Mekahnya, nggak balik-balik gitu ya. Kita nggak tahu berapa lamanya, tapi yang pasti nggak balik-balik berjam-jam gitu ya. Sehingga muncul desas-desus bahwa Utsman itu dibunuh di Mekah. Kayaknya Utsman dibunuh deh gitu ya. Nah begitu dengar Utsman dibunuh, para sahabat langsung berkumpul berbaiat pada Rasulullah SAW. Ya berbaiat, kami siap mati, kami siap mati membela Utsman, membalas kematian Utsman gitu ya. Kami siap berjihad kalau Rasulullah SAW merintahkannya. Ya. Nah, pada saat itu ada adalah sebuah baiat di bawah sebuah pohon. Ya, di bawah sebuah pohon namanya Baiatur Ridwan. Ya, baiat Ridwan. Ya. Nah, tapi ternyata setelah selesai baiat, tiba-tiba Utsmannya balik gitu ya. Nongol gitu ya. Lah, ternyata nggak mati dia, nggak baik-baik aja gitu ya. Utsman nyampein berita orang-orang Quraisy itu nggak mau nerima Rasulullah SAW masuk kota Mekah. Ini masalah harga diri kata mereka gitu ya. Jadi mereka nggak akan terima. Ya. Dan mereka udah terlanjur menghambat. Jadi kalau Rasulullah SAW akhirnya dikasih masuk juga, ya makin rusak aja harga dirinya. Ya, kebayang nggak ya? Jadi seisi kota Mekah tuh udah lihat bahwa orang Quraisy itu berusaha mencegah Rasulullah SAW datang. Ya. Nah kalau sekarang akhirnya dibiarin juga masuk, ya harga diri mereka tambah rusak. Nah mereka nggak mau itu. Ya makanya mereka pengen Rasulullah SAW pulang aja. Ya. Nah kemudian setelah Utsman pulang, ya tiba-tiba muncullah seseorang bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini di kemudian hari masuk Islam. Ya tapi di sini belum. Ya dia di sini dia udah tokoh senior lah di Mekah ya. Orang Quraisy rupanya ngutus Suhail bin Amr. Ya datang pada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW lihat wajahnya, melihat kedatangan dari jauh ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, nah ini kayaknya bakal deal nih. Kalau bahasa sekarang gitu ya, ini bakal deal nih. Kenapa? Kayak orang-orang Quraisy itu kalau orang Quraisy itu serius mau bikin perjanjian, nah dia akan kirim orang ini. Ya, jadi Suhail itu memang diplomat lah gitu kurang lebihnya gitu ya. Rasulullah SAW udah tahu kalau serius mau bikin perjanjian ya dikirim orang kayak begini gitu ya. Nah berarti akan berkompromi nih. Ya kompromi. Sekarang kompromi kayak gimana gitu ya. Nah ini yang peristiwa namanya perjanjian Hudaibiyah. Ya. Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr menyepakati beberapa hal yang dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah. Poin-poinnya adalah yang pertama Rasulullah SAW bisa berdiam di sekitar Mekah selama 3 hari. Ya, tapi setelah 3 hari itu harus pulang ke Madinah. Ya, kaum muslimin diperbolehkan umroh tapi tahun depan tidak tahun ini. Ya, tahun depan tidak tahun ini. Jadi demi menyelamatkan mukanya orang-orang Quraisy. Ya, udah malu mereka gitu ya. Kalau sampai Rasulullah SAW masuk juga kota Mekah, mereka nggak punya muka lagi. Ya. Kemudian ada gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi 10 tahun nggak ada perang. Ya, dari tahun itu tahun berapa tadi? Tahun ke-6 ya, tahun ke-6, 10 tahun ke depan nggak ada perang. Ya, walaupun kita tahu nggak sampai 10 tahun nantinya gitu ya. Pokoknya selama 10 tahun nggak boleh ada perang, gencatan senjata. Ya. Kemudian setiap kabilah berhak milih hendak bersekutu dengan siapa. Ya, jadi setiap kabilah di antara Mekah dan Madinah itu boleh bersekutu sama siapa aja, nggak boleh halang-halangi. Ya, dan kalau dia bersekutu maka harus dibela. Jadi artinya kalau ada kabilah bersekutu sama Rasulullah SAW ya ketika ada yang menyakiti dia, jangan heran kalau seluruh kaum muslimin akan membela dia, membela kabilah itu. Ya, ini ikatannya per kabilah gitu ya. Maka setelah itu terkenal di sekitar Mekah itu ada 2 kabilah, kabilah Khuza'ah dan kabilah Bani Bakr. Ya, Bani Khuza'ah dan Bani Bakr ya. Nah, kabilah Bani Khuza'ah itu berpihak pada Rasulullah SAW. Ya, sementara Bani Bakr ini berpihak pada Quraisy. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling
menohok sekali gitu ya. Orang Quraisy yang mendatangi Rasulullah SAW tanpa izin walinya harus dikembalikan pada keluarganya. Ya, sebaliknya Muslim yang mendatangi Quraisy tanpa izin walinya tidak akan dikembalikan. Ya, tidak akan dikembalikan. Dalam teks perjanjian Hudaibiyah tidak tertulis nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim, ya, Suhail itu protes, gitu ya. Saya kenal Allah, tapi saya nggak kenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini siapa saya nggak tahu gitu ya. Coba ganti, jangan pakai Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah aja. Ya, nah maka digantilah Bismillah. Ya, kemudian dari Muhammad Rasulullah kepada Suhail bin Amr. Nah, Suhail itu minta diganti nama, jangan pakai nama Rasulullah. Ya, kata Suhail, kalau saya tahu kamu Nabi, kamu Rasulullah, ya saya nggak bakal melawan kamu lah. Ya, artinya saya nggak setuju bahwa kamu adalah seorang Nabi. Ya, makanya jangan ditulis dong. Ya, nah Rasulullah SAW juga minta itu dihapus, nggak masalah gitu ya. Nah, walaupun para sahabat tuh kesel melihatnya gitu ya, kok bisa dihapus kayak begitu, kan bener dia Rasulullah SAW gitu ya, kenapa harus dihapus? Ya, nah ketika Suhail tuh mau pulang, tiba-tiba muncul Abu Jandal, bukan Abu Janda ya, Abu Jandal ya, Abu Jandal ini putranya Suhail, ya putranya Suhail, dia datang, dia melarikan diri di Mekah, dia masuk Islam lalu dia melarikan diri di Mekah, datang pada Rasulullah SAW, ya, nah, ketahuan sama Suhail gitu ya, kata Suhail, saya minta yang ini dikembalikan, ya berdasarkan poin keempat dari perjanjian Hudaibiyah tadi. Nah, Rasulullah SAW sesuai perjanjian beliau kembalikan. Ya silakan bawa dia pulang lagi Mekah. Ya, nah, Abu Jandal tuh teriak-teriak gitu, "Hai kaum muslimin, apa saya mau dikembalikan pada orang musyrik gitu ya?" Nah, tapi kan perjanjiannya begitu. Ya perjanjiannya begitu, itu masalahnya gitu ya. Nah, ketika melihat itu Umar bin Khattab datang pada jadi Suhail itu menarik kerah bajunya si Abu Jandal nih ya, ditarik jalan dibawa pulang ke Mekah gitu ya. Nah pas lagi ditarik itu Umar tuh berdiri di sebelah dia, jalan di sebelahnya Abu Jandal ya. Hai Abu Jandal, ini pedang saya. Kamu ambil aja pedang, kamu habisi aja dia. Ya, sabar ya Abu Jandal ya, sabar ya. Sabar tapi sambil megang pedang di sini. Ya artinya pedang tuh kayak disodorin gitu ya. Ambil nih pedang, ambil nih pedang. Ya, ambil nih pedang. Jadi Umar tuh bilang, saya berharap Abu Jandal ngambil pedang saya gitu, gitu ya, tapi nggak diambil, ya nggak diambil karena perjanjiannya begitu. Lihatlah, kayak begitu kaum muslimin memegang perjanjian, ya. Nah ini 4 poin ini terkesan seolah kalah, gitu. Seolah umat muslim kalah, ya. Tapi kita harus mengerti poin pertama itu untuk menyelamatkan muka orang Quraisy doang. Artinya orang Quraisy itu emang nggak bisa berbuat apa-apa lagi udah, ya. Cuma mereka nggak pengen malu itu aja, ya. Jangan tahun inilah, tahun depan aja. Tahun depan kita nggak akan halang-halangi. Ya, kalau nggak dihalang-halangi kan mereka juga nggak hilang pamornya. Ya, tapi kalau sekarang udah dihalang-halangin masih jebol juga, malu-maluin. Ya, jadi udahlah tahun depan aja. Ya, yang kedua gencatan senjata 10 tahun. Kenapa Rasulullah SAW mau gencatan senjata 10 tahun? Karena beliau yakin 10 tahun itu saya akan jauh lebih berkembang daripada mereka. Ya, mereka tuh di perang Badar udah kehilangan orang-orang utamanya. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf itu matinya semua di perang Badar. Ya di perang Uhud mereka menang, tapi di peristiwa Hamraul Asad mereka kelihatan lemahnya. Ya, di tahun ke-5 Hijriah, di tahun ke-4 Hijriah di perang Badar Sugro mereka nggak nongol. Ya di perang Ahzab mereka datang rame-rame kalah juga. Ya, jadi 10 umat Muslim 5 tahun hijrah itu prestasinya besar sekali. Ya, sementara mereka 5 tahun setelah ditinggalkan Rasulullah SAW ke Madinah gitu ya, orang Mekah tuh nggak bisa apa-apa. Ya, maka beliau yakin 10 tahun kita sama-sama lari nih 10 tahun nih ya, nggak bakal kejar sama dia. Ya, mereka tuh udah pasti akan ketinggalan. Ya. Kemudian setiap kabilah berhak milih dan bersekutu dengan siapa gitu ya. Jadi dibebaskan siapa aja boleh bersekutu sama Rasulullah SAW. Ya. Yang keempat, ya, ini kenapa nih? Ya, orang Quraisy yang datang masuk Islam dari Rasulullah SAW, kalau nggak seizin walinya, boleh dibawa pulang. Ya, dibawa pulang sama keluarganya. Ya. Tapi orang-orang Muslim yang pergi ke Quraisy, artinya memilih murtad lagi gitu ya, nggak boleh dikembalikan pada Rasulullah SAW. Ya, kok poin 4 nggak seimbang banget sih, gitu ya? Justru poin keempat itu menunjukkan kepercayaan diri Rasulullah SAW. Ya, di satu sisi ya ada pengorbanan di mana orang-orang tuh yang
yang datang tanpa izin walinya terpaksa harus kembali pada keluarganya. Ya, tapi kan kalau sama keluarga sendiri biasanya nggak disiksa. Ya, nggak disiksa, cuman nggak bisa apa-apa aja gitu ya. Paling diomelin tiap malam gitu ya, paling dihalang-halangi dari sholat dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak disiksa. Ya. Nah, sebaliknya kalau ada muslim mau murtad balik ke Mekah gitu ya, maka nggak boleh dihalang-halangi, biarin aja. Ya. Nah, kenapa klausul kayak begini disepakati juga? Kalau menurut saya sih karena Rasulullah SAW yakin gak bakal ada murtad. Ya, dari barisan Islam tuh sangat solid gitu ya. Jadi kalaupun ada yang pergi ke sana ya ini orang nggak beres ambil aja lah. Ya, barang rusak diambil aja lah. Ya, kita nggak perlu pertahankan banget. Ya. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah tuh kaum muslimin tuh pada pada murung semua, pada sedih gitu ya. Karena merasa kalah dalam perjanjian itu. Ya, merasa kalah, merasa dikerjain gitu ya, kena prank gitu ya. Nah, maka Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengatakan ya udah kita nggak jadi umroh tapi kita udah bawa hewan kurban, yuk kita sembelih hewan kurbannya. Ya, setelah Rasulullah SAW bilang kayak begitu, nggak ada yang nggak ada yang mau ngerjain. Ya semuanya pada lemes gitu ya. Apa iya buat apa kita kurban gitu ya? Kurbannya ada nilainya apa enggak? Gitu. Kita kan mau umroh, kok nggak jadi umroh gitu ya? Kata Rasulullah SAW, yuk kita kurban, gak ada yang bergerak. Ya, maka Rasulullah SAW masuk ke tenda, di tenda itu ada Ummu Salamah, ada istri beliau. Ya, nah, Ummu Salamah mengatakan begini pada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka tuh diomongin doang, ya, nggak bakal bergerak, bukan karena mereka bebal, tapi karena ini tadi ada peristiwa nggak enak gitu, ya. Maka mereka tuh diomongin doang, mereka ragu-ragu, ya. Tapi kalau engkau yang menyembelih, pasti mereka ikutan. Ya, itu kata Ummu Salamah ya. Maka Rasulullah SAW keluar, langsung dia ambil ontanya, ya, ontanya dia sembelih. Ya. Begitu lihat Rasulullah SAW menyembelih unta, yang lain ikutan. Ya, langsung ikutan, yang menyembelih dan mencukur rambut. Ya. Nah, ada yang menarik, ada detail menarik di situ. Ya. Ternyata salah satu unta pertama yang disembelih sama Rasulullah SAW adalah untanya Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal dulu waktu perang Badar, untanya nggak mati, dipelihara sampai sekarang. Unta tuh terkenal karena punya cincin perak di hidungnya. Ya, ada cincin perak dipasang di hidungnya gitu ya. Nah, unta itu tertangkap masih hidup, kemudian dikurbankan. Ya, sehingga si isi kota Mekah tuh ingat sama unta itu. Jadi ketika melihat unta itu, mereka ya kecut lah gitu rasanya gitu ya. Nah, ada beberapa perempuan yang sudah beriman datang pada Rasulullah SAW. Dari Mekah mereka lari ya, datang pada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dijemput sama keluarganya. Ya. Nah, keluarganya bilang, kan Anda baru bikin perjanjian sama Suhail. Ya, katanya kalau ada orang Quraisy yang ninggalin keluarganya tanpa izin walinya, mereka datang pada Rasulullah SAW harus dikembalikan. Ya, menurut pasal keempat tadi ya, klausul keempat tadi gitu ya. Tapi kata Rasulullah SAW, ini perjanjian kita bicara soal laki-laki, nggak ada soal perempuan. Perempuan tuh lain urusan. Ya. Nah kemudian turun surat Al-Mumtahanah. Di surat Al-Mumtahanah itu dinyatakan bahwa eh, kalau ada perempuan sudah beriman, ya jangan kembalikan mereka pada orang-orang musyrik, ya karena suami-suami mereka nggak halal lagi buat mereka, ya mereka tidak halal lagi bagi suami-suami mereka yang musyrik, ya maka jadi memang beda aturan sama laki-laki dan perempuan gitu. Ya kalau perempuan, kalau laki-laki dibalikin lagi kepada keluarganya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan nggak bisa, kenapa? Karena takutnya dia udah jadi istri orang gitu ya, dan orang itu belum masuk Islam, ya. Padahal suami yang musyrik itu tidak halal, ya. Maka dikembalikan, maka tidak dikembalikan. Yaitu di surat Al-Mumtahanah antara ayat 10 atau 12 gitu ya, pembahasan soal itu gitu ya. Nah, yang menariknya adalah setelah peristiwa ini ya kaum muslimin yang laki-lakinya pun mulai berpikir hal yang sama gitu ya. Jadi kan dibilang suami-suami yang masih musyrik itu nggak halal buat perempuan-perempuan mukminah gitu ya, mukmin gitu ya. Maka yang laki-laki juga berpikir kalau gitu saya juga harusnya nggak boleh punya istri yang masih musyrik ya. Ya gitu ya. Nah ternyata Umar punya istri dua yang masih musyrik. Dia ceraikan dua-duanya. Ya begitu dengar dengar peristiwa ini gitu ya. Jadi kita lihat para sahabat Rasulullah SAW tuh begitu patuhnya sama Rasulullah SAW gitu ya, tanpa disuruh gitu ya, tanpa disuruh sudah langsung bergerak.
Ya, dan mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang yang lain. Ya, jadi kalau ada istri yang masih musyrik, ceraiin aja udah gitu ya, nggak pakai mikir-mikir. Tapi cantik, nggak bodo amat gitu ya, buang gitu ya, selesai gitu ya, nggak ada urusan lagi sama dia gitu ya. Nah, apa sampai Umar menceraikan dua dua istrinya yang masih musyrik. Ya. Nah, ada peristiwa Abu Basir. Abu Basir ini seorang sahabat Rasulullah SAW ya, dia masuk Islam secara diam-diam ya. Dia tinggal di Mekah ya. Nah, ketika Rasulullah SAW udah pulang ke Madinah, sudah sampai ke Madinah gitu ya. Tiba-tiba Abu Basir tuh muncul di Madinah. Ternyata dia cerita, saya melarikan diri dari keluarga saya. Ya, saya mau udah masuk Islam, saya mau tinggal bersama engkau aja Rasulullah. Ya. Nah, tapi datang lagi orang-orang dari keluarganya, ya jemput dia gitu ya. Kami dengar Abu Basir datang ke sini gitu ya, sesuai perjanjian Hudaybiyah, kami minta dia kembalikan. Ya. Nah, Rasulullah SAW tidak melanggar perjanjian ya, maka dikembalikanlah Abu Basir kepada keluarganya. Nah, tapi dalam perjalanan pulang ke Mekah, ya tiba-tiba ternyata Abu Basir bisa membunuh orang-orang yang menjemput dia. Ya, lalu dia kembali ke Madinah. Dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau sudah menepati perjanjian. Ya, lalu kemudian Allah bantu saya membunuh mereka gitu ya. Jadi artinya ini bukan salah Rasulullah, tapi saya dibantu sama Allah membunuh mereka gitu ya. Nah, tapi Rasulullah SAW kaget juga gitu ya. Kenapa? Karena itu pelanggaran perjanjian. Ya gitu ya. Itu yang khawatir. Maka Abu Basir itu udah tahu bahwa oh kayaknya saya bakal dikembaliin lagi sama Rasulullah. Akan dikembaliin ke Mekah lagi. Ya. Maka Abu Basir itu lari ke daerah pantai. Ya, ke sekitar Jeddah situ gitu ya. Lari ke daerah pantai. Nah, kemudian aksi dia ini kedengaran sama Abu Jandal. Abu Jandal tadi anaknya Suhail gitu ya. Anaknya Suhail itu kan masih di Mekah, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Di penjara juga enggak sih, tapi nggak boleh kemana-mana. Ya, begitu Abu Jandal dengar ada Abu Basir sudah masuk Islam, dia lari ke pantai gitu ya, maka dia susul. Dia juga melarikan diri. Ya, kemudian kawan-kawannya yang senasib sama mereka, yang tinggal di kota Mekah itu nyusul juga. Ya, kebetulan itu daerah ada jalur perdagangannya Mekah. Jalur perdagangan Mekah, maka eh, orang-orang Abu Basir, Abu Jandal, kawan-kawan ini mencegat kafilah dagang Quraisy yang lewat situ. Ya, nah kan Quraisy jadi makin rugi aja kan. Kita ingat ya, Quraisy itu udah tertutup jalur perdagangan ke arah Syam. Ya, sekarang ke arah Habasyah ditutup juga. Ya, kan itu pantai. Dari pantai kan tinggal nyebrang lautan sampai ke Ethiopia, Habasyah. Ya, nah tiba-tiba jalur perdagangan ke Habasyah tutup juga. Ya, mereka udah pernah diboikot sama Yamamah. Yamamah itu sebelah timurnya berarti ya, sebelah timur dari Hijaz ya, daerah Najd gitu ya. Dari Syam dari sebelah utara ditutup. Ya, sekarang mereka ke timur pun ke barat pun ditutup juga, ya. Nah, oleh karena itu Quraisy akhirnya ya ngirim surat pada Rasulullah SAW, ya, asrah aja. Ya, kata dia, tolong kasih tahu kepada Abu Basir, pokoknya siapa aja mulai sekarang siapa aja yang mau bergabung sama Muhammad, kami biarin aja kok. Gak bakal kita cegah. Ya, jadi artinya klausul keempat dalam perjanjian Hudaybiyah itu akhirnya direvisi. Ya. Nah, mereka akhirnya mengatakan ya udah deh serah aja deh siapa aja yang mau. Kenapa? Karena Mekah terancam betul ya ekonominya. Ya. Udah dapat gandum susah dari Yamamah, dagang ke Syam nggak bisa. Sekarang di jalur menuju Ethiopia ada yang halang-halangin juga lagi. Ya. Jadi runyam sekali. Ya. Akhirnya orang-orang Quraisy itu nyerah juga. Ya. Mereka mengatakan siapa aja yang gabung sama Muhammad kami perbolehkan. Ya. Nah, kemudian awal tahun 7 Hijriah terjadi peristiwa besar juga. Kenapa? Masuk Islamnya 3 orang besar, yaitu Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Tolhah. Ya, tiga-tiganya orang terpandang. Amr bin As kita ingat pernah menyusul sahabat-sahabat Rasulullah SAW ke Habasyah. Ya, jadi ini orang bukan orang sembarangan. Khalid bin Walid kita udah tahu juga siapa beliau. Ya, siapa beliau? Dia panglima paling sukses gitu ya. Utsman bin Tolhah ini orang yang terpandang karena dia pemilik kunci Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Ya, jadi dia yang diamanahi. Nah, justru dia masuk Islam. Bayangin gitu ya. Geger kota Mekah ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengirim surat kepada para raja. Ya, beliau kirim surat dengan beberapa raja. Yang pertama Raja Najasyi dari Ethiopia, dari Habasyah. Ya.
Rasulullah SAW mengirim surat menyeru Najasyi untuk masuk Islam dan minta dikirimkan Abu Ja'far bin Abu Thalib ya kepada para sahabat lainnya untuk pulang ya. Jadi minta tolong dikirimin dari Ethiopia gitu ya, kirimkanlah. Kemudian mereka dikirim pakai kapal. Ya dikirim pakai kapal. Najasyi memenuhi semua permintaan Rasulullah SAW. Ya nanti di tahun berikutnya Najasyi itu meninggal. Ketika dapat berita bahwa Najasyi meninggal, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk sholat gaib. Ya jadi rata-rata orang berpendapat Najasyi masuk Islam. Ya. Kemudian ada Muqawqis. Muqawqis itu orang Kipti, orang Mesir. Ya, orang Mesir. Rasulullah SAW ngirim surat, dibaca baik-baik sama dia. Muqawqis itu nggak ngomong apa-apa. Ya, pokoknya dia cuma bilang, saya udah tahu sih bakal datang Nabi lagi, tapi saya kira dari Syam. Ya, ternyata nongolnya dari Hijaz gitu ya. Maka Muqawqis itu mengirimkan, kita nggak tahu niatnya apa gitu ya. Barangkali niatnya cuma jaga hubungan baik doang gitu ya. Muqawqis ngirim berbagai hadiah, diantaranya 2 perempuan namanya Maria dan Sirin. Maria kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maria Al-Qibti itu ya. Nah dari Maria itulah lahir anak laki-laki namanya Ibrahim. Ya tapi anak itu meninggal di usia masih muda. Ya. Ada Kisranya Persia. Kisra ini sebenarnya gelar kaisar sih, gitu ya. Kisra itu membaca surat Rasulullah SAW langsung merobek-robek, ya dirobek-robek suratnya gitu ya. Maka ketika sampai beritanya pada Rasulullah SAW mengatakan Allah juga akan merobek-robek kerajaannya. Ya, nah Kisra itu merasa sangat jumawa sehingga dia bilang, kok bisa-bisanya hamba sahaya nulis surat kepada rajanya. Nah gitu ya. Jadi Rasulullah SAW dianggapnya hamba sahayanya. Ya. Nah Kisra ini nyuruh penguasa Bahrain yang merupakan penguasa bonekanya gitu ya, raja boneka di sana gitu ya. Penguasa Bahrain, tolong kamu kirimkan namanya Badan kalau nggak salah ya. Badan coba kirimkan 2 orang yang paling gagah gitu ya untuk menjemput Muhammad. Ya, bawa dia menghadap saya. Ya. Nah, begitu 2 orang itu sampai ke kota Mekah, ketemu sama Rasulullah SAW gitu ya. Kata Rasulullah SAW, kurang lebihnya beliau mengatakan, kenapa dia mau ngirim kalian menjemput saya gitu ya. Sementara tahu nggak Kisra itu lagi dikudeta. Ya, jadi kan bukan zaman internet gitu ya. Apa yang terjadi di Persia, orang-orang Hijaz belum tahu sampai bulan depan kayaknya. Ya, belum tahu, tapi Rasulullah SAW tahu secara real time gitu ya. Jadi ketika terjadi kudeta, Rasulullah SAW tahu, dikasih tahu nggak Kisranya itu ya sekarang lagi dikudeta sama anaknya sendiri, dia dibunuh sama anaknya sendiri ya. Jadi jangan bilang ke saya bahwa dia raja nomor 1 gitu ya, enggak, dia dikudeta kok ya. Nah begitu utusan itu pulang baru sampai beritanya ya, berita bahwa Kisra itu dikudeta ya. Nah kemudian ada Heraklius, penguasa Romawi di Syam, ya, penguasa Romawi yang tinggal di Syam, ya. Setelah menerima surat Rasulullah SAW, kebetulan Abu Sufyan lagi di situ, lagi di Baitul Maqdis ya, lagi di Al-Quds ya. Abu Sufyan itu Abu Sufyan bin Harb ya, Abu Sufyan bin Harb, ya. Dan ketika Heraklius itu tahu bahwa ada orang Arab, orang dari Hijaz, dari Mekah gitu ya, datang ke Baitul Maqdis, dipanggil sama dia, ya. Coba saya mau ngobrol sama kamu gitu, dia tanya dulu, ya. Muhammad ini dia pernah bohong apa enggak? Enggak, ya. Bapaknya raja apa enggak? Oh, bukan raja, ya. Pengikut dia banyakkan orang lemah apa orang kuat? Oh, kebanyakan orang lemah, orang miskin. Ya gitu ya. Ditanya-tanya terus gitu ya. Lalu apa sih yang diperintahkan oleh dia gitu ya? Oh, dia ngasih perintah kami supaya sholat, rajin zakat segala macam gitu ya. Tidak mengganggu tetangga, memuliakan tetangga dan sebagainya gitu ya. Kata Heraklius, saya nggak menemukan kejelekan dia sama sekali, ya. Kata Heraklius kepada Abu Sufyan gitu ya. Kalau dia ada di sini, saya basuh kakinya dengan air, ya. Tapi dia juga mengatakan bahwa dia nggak bisa ninggalin agamanya, ya, karena demi menjaga kestabilan negaranya, ya. Nah setelah ngomong kayak begitu, Abu Sufyan tuh yang mendengar itu gitu ya. Abu Sufyan tuh mengatakan, sejak saat itu saya tahu bahwa Muhammad bakal menang, ya. Jadi inilah titik di mana Abu Sufyan tuh mulai galau. Ya, Abu Sufyan tuh galau. Nanti di akhir cerita Abu Sufyan masuk Islam. Ya, ada 2 Abu Sufyan, saya ingatkan lagi ya.
Dua Abu Sufyan, yang satu adalah sepupu Rasulullah SAW, namanya Abu Sufyan bin Al Harith. Kalau yang ini namanya Abu Sufyan bin Harb. Ya, setelah perang Badar, senior Quraisy itu biasanya mati di situ di perang Badar. Ya, maka yang jadi penguasa Mekah gitu ya, setelah perang Badar adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb, bukan yang satu lagi ya, bin Al Harith gitu ya. Itu sepupu Rasulullah SAW. Ya. Nah sekarang setelah pulang dari Hudaybiyah tadi gitu ya, dari umroh yang nggak jadi, ya, maka Rasulullah SAW mulai berpikir soal Khaybar, ya. Nah, kenapa? Karena di situ berkumpul orang Yahudi dari Bani Nadir, ya, setelah perang Uhud, ya. Rasulullah SAW mengumumkan, ya, beliau mengumumkan kepada para sahabatnya, saya mau berangkat, siapa yang suka berjihad ikut saya. Ya, jadi diajak tuh yang berjihad aja gitu ya, yang mau berjihad gitu ya. Maka orang-orang munafik nggak mau ikutan. Ya. Nah kemudian di tengah jalan Bani Ghatafan itu mau nyerang. Ya, ini nggak saya tulis berapa orangnya gitu ya. Yang berangkat ke Khaybar itu sekitar 1.400 orang, 1.400 orang lagi gitu ya. Nah mereka berangkat ke Khaybar, di tengah jalan Bani Ghatafan tuh menyerang tadinya. Ya, tapi ketika mereka udah ninggalin kotanya gitu ya, tiba-tiba dari belakang itu kedengaran suara gaduh gitu ya. Lalu mereka kembali ke kampungnya, ya. Nah, mereka khawatir ketika mereka nyerang Rasulullah SAW, jangan-jangan kampungnya diserang orang lain, gitu ya. Ternyata begitu mereka ke sana nggak ada apa-apa, ya. Cuma ada suara nggak jelas gitu ya. Kenapa bisa muncul suara yang kayak begitu? Ya, kita nggak tahu suaranya kayak apa gitu ya. Nah itu yang terjadi pada Bani Ghatafan. Ya, nah untuk menuju Khaybar, Rasulullah SAW membayar seorang penunjuk jalan. Ya, dia nanya jalan mana yang mau kita tempuh. Kata penunjuk jalannya, terserah engkau aja mau lewat mana gitu ya. Ini ada jalan namanya jalan Huzn. Huzn itu artinya kesedihan. Oh enggak deh, enggak. Ya, ini ada lagi jalan Shash, artinya kacau. Oh enggak. Ada lagi jalan Hatib, ya artinya sial gitu ya. Rasulullah SAW enggak mau juga. Ya, akhirnya beliau memilih jalan namanya jalan Marhab, ya artinya selamat datang. Marhaban ya Ramadan gitu kan. Nah ternyata dari situ kita lihat Rasulullah SAW nama jalan aja kalau nggak bagus dia nggak mau. Ya gitu ya, nama jalan doang padahal, nama jalur gitu ya. Orang melewat sini nama jalannya jalan ini gitu ya. Kalau namanya nggak bagus dia nggak mau. Ya itu pentingnya nama gitu ya, semuanya harus bagus ya. Nah, ada beberapa peristiwa selain di sela-sela perjalanan beliau ke perang Khandaq ya, perang Khandaq lagi perang di Khaybar ya. Yang pertama, lagi di perjalanan ada seorang sahabat namanya Amir bin Al-Aqwa. Ya, dia melantunkan syair-syair pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW ketika mendengar syair itu bertanya, siapa tuh yang bersyair? Oh, yang bersyair itu Amir bin Al-Aqwa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah merahmati dia. Ya. Nah, pada saat itu para sahabat tuh udah tahu semua. Biasanya nih kalau Rasulullah SAW minta doa pengampunan khusus buat satu orang, ya berarti satu orang tuh bakal mati syahid. Ya gitu ya. Dan ternyata benar, Amir itu nanti mati syahid. Ya. Kemudian di satu lembah, kaum muslimin itu bertakbir dengan keras penuh semangat. Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu ya. Nah, tapi Rasulullah SAW menyuruh mereka tenang. Ya tenang gitu ya. Kalian tuh berdoa sama zat yang maha mendengar. Jadi suara nggak usah keras-keras. Ya, jadi nggak usah keras. Bukan berarti nggak boleh takbir keras, boleh gitu ya. Kalau lagi perang ya boleh. Ya, tapi kalau lagi berdoa doang nggak usah lah. Ya nggak usah kayak begitu gitu ya. Kita ngomong sama Allah pelan-pelan aja. Ya, dalam kondisi normal pastinya. Ya. Nah di tengah perjalanan selesai sholat asar, Rasulullah SAW pengen makan. Ya, dikeluarkanlah gandum, lalu kemudian beliau jadikan roti gitu ya. Anehnya gandumnya nggak habis-habis. Ya, jadilah roti dalam jumlah banyak. Ya. Nah kemudian beliau bisa makan, seluruh rombongannya bisa makan. Ya. Nah, kemudian pas mau sholat maghrib, mereka Rasulullah SAW cuma kumur-kumur doang, nggak pakai wudhu gitu ya. Pakai wudhu. Kenapa? Karena wudhunya belum batal. Ya, sampai ke Isya kayak gitu juga gitu ya. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa makan tuh nggak membatalkan wudhu. Ya, cuma sebaiknya kumur-kumur ya. Sebelum masuk wilayah Khaybar,
pada malam harinya Rasulullah SAW udah bilang, besok bendera kita tuh saya kasih kepada orang yang orang yang dicintai sama Rasulullah, sama Allah. Ya, saya akan serahkan bendera kepada orang yang dicintai sama Allah. Ya, orang bertanya-tanya kepada siapa ya, saya bukan, gitu ya. Nah pagi-paginya ternyata Rasulullah SAW nanya, Ali bin Abi Thalib kemana? Ya, jadi ternyata Ali bin Abi Thalib orangnya gitu ya. Orang Syiah suka manfaatkan cerita ini, ya, karena seolah-olah Ali bin Abi Thalib itu paling dicintai sama Allah gitu ya, padahal enggak juga ya. Nah, ditanya Ali kemana? Ada sahabat yang bilang Ali itu lagi sakit matanya. Ya panggil dia di sini. Ya begitu datang sini, Ali itu lagi begini-begini matanya gitu ya, nggak bisa lihat, sakit ya. Ya, karena penyakit mata, kita nggak tahu penyakit apa gitu ya. Maka Rasulullah SAW meludahi mata beliau, ya matanya Ali ya, cucu gitu ya, kemudian diusap-usapin, ya. Ternyata Ali bin Abi Thalib bisa lihat lagi, ya. Ya, tidak sakit lagi matanya, ya. Nah, terjadilah perang di Khaybar ya, dari benteng ke benteng, ya. Benteng Naim, benteng As-Sob, Az-Zubair, Ubay, An-Nizar, ya. Nah, begitu satu benteng ditaklukkan, biasanya penghuni dari benteng-benteng tersebut akan melarikan diri ke benteng sebelah, ya. Apa? Jadi perang Khaybar itu gak ada habis-habisnya gitu, bisa dikatakan begitu, karena benteng itu banyak gitu. Benteng itu banyak, ada lebih dari 8 gitu ya. Tapi yang dihadapi 8 aja sih. Ya 5 yang besar ini, ya. 5 yang besar yang ini, ya. Nah, kemudian peperangan di Khaybar itu berlangsung sampai beberapa pekan, ya. Nah, muncul beberapa tokoh utama, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Abu Dujana. Ya, Abu Dujana ini kalau ingat dulu cerita perang Uhud ya, dia termasuk jagoan dari Madinah pada saat itu. Ya, ternyata beliau di perang Uhud pun gak wafat juga, gak mati syahid gitu ya. Sampai perang ke Khaybar dia masih muncul. Ya, Abu Dujana itu tampil sebagai pahlawan yang banyak menghabisi jagoan-jagoan dari pihak Yahudi. Ya. Nah, 3 benteng terakhir, diantaranya benteng Al-Qamah, Al-Qamus ya diantaranya ya, akhirnya menyerah. Ya, karena dia lihat 5 benteng itu kalah gitu ya. Ya 3 bentengnya menyerah ya. Tapi ada seorang pemimpinnya namanya Kinanah. Ya, Kinanah ini anaknya Abul Haqaiq ya. Kinanah ini anaknya Abul Haqaiq ya. Nah, dia bernegosiasi pada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, boleh nggak kita kasih solusi nih gitu ya. Anda boleh ambil semua harta kami ya, asalkan kami boleh keluar dari Khaybar dengan damai. Ya, kasihani nyawa kami gitu ya. Anda silakan ambil semuanya, semua harta ya. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu melanggar kamu siap dibunuh? Siap, kata dia. Ya, tiba-tiba ketahuan. Ternyata Kinanah itu ngambil beberapa barang sangat berharga ya. Ditanya, ini dari mana? Ya, ternyata ketahuan, ternyata itu adalah harta milik warisan dari orang namanya Huyai bin Al-Akhtab ya. Kalau ingat di dua pertemuan sebelumnya ya, ketika bicara perang Ahzab, Huyai bin Al-Akhtab ini namanya muncul. Ya, dia pemimpin Yahudi juga gitu ya. Nah, kebetulan Kinanah itu baru menikah sama anaknya Huyai. Anaknya Huyai namanya Sofia ya. Sofia itu baru dinikahi. Kemudian Kinanah ini karena bohong ya, dia bohong, dia ternyata mengambil harta-harta warisan dari orang lain gitu ya. Artinya itu gak diserahkan pada Rasulullah SAW. Padahal kan janjinya begitu. Janjinya adalah kami serahkan semua harta kami boleh pergi. Boleh nggak gitu ya. Rasulullah SAW bilang boleh. Tapi kalau kamu bohong kamu dibunuh ya. Hukuman mati maksudnya gitu ya. Ternyata dia bohong, akhirnya dihukum mati. Ya. Kinanah tuh baru menikah dengan Sofia ya. Kemudian Kinanahnya dihukum mati. Ya, di kemudian hari Rasulullah SAW menikahi Sofianya. Ya. Rasulullah SAW menikahi dengan Sofia gitu ya. Ada cerita menarik sebenarnya ya. Jadi ketika di malam pertamanya ya, Rasulullah SAW tuh ketika bertemu sama Sofiahnya gitu ya, begitu lihat wajahnya ternyata ada biru-biru di wajahnya gitu ya. Ini kenapa biru-biru? Ya, jadi dia bilang pada suatu malam saya mimpi, saya lihat
bulan itu jatuh dari tempatnya. Ya, jatuh dari tempatnya gitu ya. Terus saya cerita ke Kinana suaminya itu gitu ya. Saya cerita ke Kinana. Sebenarnya saya nggak bilang apa-apa soal engkau. Ya, saya nggak bilang apa-apa soal Rasulullah SAW gitu ya. Dia nggak cerita apa-apa soal, cuman dia cerita saya mimpi lihat bulan kayak begini-gini. Ya, gara-gara ngomong kayak gitu ditampar sama sama siapa? Ditampar sama si Kinana, ya sama Kinana ya. Jadi Rasulullah SAW menikahi istri dari orang yang memusuhi beliau ketika di perang Khaybar ya. Nah, waktu Rasulullah SAW sedang di Khaybar, maka datanglah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi menarik ya Ja'far bin Abi Thalib itu selama ini Rasulullah Ja'far itu ada di Habasyah di Ethiopia. Ya, di negerinya Najasyi gitu ya. Dia ketua rombongan di situ ya. Nah, tiba-tiba dapat berita Najasyi itu menerima perintah untuk mengirimkan mengirimkan Ja'far itu kepada Rasulullah SAW ya. Maka Ja'far itu dikirim dan ketemu di Khaybar ya. Nah, waktu itu Rasulullah SAW mengatakan saking senangnya Rasulullah gitu ketemu Ja'far kan namanya Ja'far bin Abu Thalib, itu sepupu Rasulullah juga ya, saudaranya Ali bin Abi Thalib ya, saudaranya Ali gitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW ketika ketemu Ja'far itu dia bilang, saya nggak tahu mana yang lebih saya sukai ya, saya ini gembira karena apa saya nggak tahu gitu ya, apakah karena kekalahan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far ya. Jadi Ja'far itu sangat istimewa sekali buat Rasulullah SAW ya. Nah, ketika berjumpa beliau tuh ya, kesenangan beliau tuh bisa menandingi menandingi kesenangan di setelah mengalahkan Khaybar ya. Nah, kemudian itu kemudian terjadilah tahun berapa tadi? 6 tadi namanya 7 gitu ya. Kemudian umroh pertama kan tahun ke-6 Hijriah. Umroh pertama tahun ke-6 tapi nggak jadi ya. Kemudian perjanjian Hudaybiyah bilang perjanjian Hudaybiyah mengatakan umroh itu boleh tahun depan ya. Maka tahun ke 7 Hijriah gitu ya. Nah, masuk bulan Dzulqa'dah ya, Rasulullah SAW berangkat bersama 2.000 orang ya, berangkat ke ke Mekah gitu ya. Nah, beliau mengatakan siapa aja yang kemarin mau berangkat ke Madinah bersama saya gitu ya, yang tempo hari ke Madinah bersama saya gitu ya, wajib ikut ya. Jadi yang tadinya niat umroh tapi nggak jadi tahun lalu, maka tahun ini harus ikut ya. Nah, tapi bukan berarti melarang yang kemarin nggak ikut kan, maka bertambahlah orang yang mau ikut, jadi berapa? Jadi 2.000 orang ya. Nah, kemudian rombongan ini bawa senjata lengkap perisai itu ada semua. Ya, tapi di Dzulhulaifah dilepaskan semua sesuai aturan aja, ya. Jadi sampai sana dilepas semua senjatanya hingga tersisa tinggal pedang bersarung. Ya, serta mengenakan kain ihram, ya. Nah, waktu mau tawaf, Rasulullah SAW mengatakan, udah kita nih pakaian ihram itu gitu ya, dilewatin ke bahu kanan itu kebuka gitu ya, maka disangkutin di bahu kiri ya. Nah, itu persyaratannya ketika menuju kota Mekahnya gitu ya. Nah, Rasulullah SAW merintahkan itu ya, maka sampai sekarang kita masih kayak begitu ya, melakukan seperti itu gitu. Jadi kalau kain ihram itu ya sebelah kanan ini terbuka, sebelah kiri tertutup dengan kain ya. Kemudian beliau juga merintahkan ketika tawaf kan 7 putaran. 3 putaran pertama tuh jalan cepat. Ya, jalan cepat. Cual gitu ya. 3 putaran pertama, ya. Nah, ini jadi ada yang menarik ya. Jadi ketika orang-orang Madinah tuh masuk kota Mekah, orang Mekah tuh bergosip. Kata orang Mekah, tuh lihat tuh ada orang penyakitan datang. Ya, ada orang penyakitan datang ke Mekah gitu. Jadi mereka bawa virus bawa penyakit dari Yathrib, ya. Kemudian begitu lihat para Rasulullah SAW dan para sahabatnya kain ihram itu diliatin bahunya, ya. Kenapa sih bahu harus dikasih lihat? Karena ini mereka gagagahan, ya. Ternyata kaum muslim itu gagah, ya, gagah badannya bagus-bagus gitu ya. Lalu mereka tawaf itu jalannya cepat, ya. Maka orang-orang Quraisy bilang, mana yang bilang kemarin mereka ini orang sakit, ya. Tuh lihat tuh badannya pada kekar semua gitu. Nah, gitu ya. Jadi pelaksanaan ini berhasil membuat kaum musyrikin itu takut gitu, yang ngelihatnya gitu ya. Ternyata umat muslim kuat-kuat, gagah-gagah gitu ya. Ya, mikir lagi deh kalau menyerang, ya.
Nah, selama 3 hari di Mekah, kaum musyrikin hanya diam saja. Ya, ada sebagian lari ke bukit-bukit, lalu melihat Rasulullah SAW dari jauh. Ya, jadi sebagian besar mereka apa? Sorry, eh, sebagai apa? Eh, kaum musyrikin itu cuma bisa ngelihat aja gitu, nggak bisa apa-ngapain gitu ya, melihat melihat apa? Melihat keperkasaan umat muslim gitu ya. Jadi ini adalah pertanda awal akan datangnya pembebasan Mekah dalam waktu dekat ya. Karena mereka nggak berbuat apa-apa sekali lagi gitu ya. Setelah setahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW itu kemajuannya besar. Udah berhasil menguasai Khaybar, udah ngalahin Khaybar gitu ya. Kemudian yang apa kabilah-kabilah lain gak berani macem-macem gitu ya. Tapi kaum musyrikin ternyata gitu-gitu aja. Gak ada perkembangan, datang ke Mekah mereka nggak bisa apa-apa. Benar-benar poin pertama dari Hudaybiyah itu cuma nyelamatin muka doang, gitu ya, nyelamatin muka saja. Setelah itu mereka nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah jadi dari sini sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil, gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana eh, memperlihatkan keperkasaan itu penting, gitu, ya. Kadang-kadang kita eh, mengira umat Muslim itu harus dikenal sebagai baik-baik saja, gitu ya. Enggak, kita harus bisa ngasih lihat keperkasaan, kegagahan kita, supaya musuh itu takut sama kita, ya. Jadi ternyata kain ihram dikasih lihat bahu kanan itu ya, ya supaya kelihatan nih loh, gitu ya nih apa siap berantem nih gitu ya, siap berantem. Mereka umrohnya juga bawa pedang, ya kan pedangnya satu tuh masih diperbolehkan gitu ya, bukan bukan nggak boleh bawa perisai gitu ya. Nah jadi orang-orang bisa lihat ini katanya orang penyakitan gitu ya, nyatanya begitu mereka jalan cepet banget gitu. Nah gitu ya, makanya kaum muslimin jalan yang pelan-pelan. Ya, saya kalau lagi bahas Ghusul Fikri saya suka kasih tahu ya, sinetron Islami itu jarang yang Islami. Ya kenapa? Tokoh protagonisnya jalannya pelan semua. Ya kayaknya orang soleh itu pelan-pelan jalannya gitu ya. Padahal itu gak nyunah sama sekali. Rasulullah SAW itu dalam hadis-hadis tentang jalannya Rasulullah SAW gitu ya. Para sahabat tuh bilang Rasulullah SAW itu jalan kayak nuni bukit, ya, kayak nuni bukit, condong ke depan, cepat, berut gitu. Ya, kalau turun itu kan cepet ya. Gimana kalau turun tuh mesti ngerem justru susahnya kan. Ya, nah Rasulullah SAW cepat gitu. Ya, bukan bukan lambat gitu. Ya, dan kita lihat tadi pace dakwahnya Rasulullah SAW cepat sekali. Ya, 1 Hijriah hijrah, 2 Hijriah perang Badar, 3 Hijriah perang Uhud, 4 Hijriah perang Badar Sugro, ya 5 Hijriah sudah perang Ahzab, 6 Hijriah ngeberesin kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Ya, jadi setelah perang Ahzab nggak diam-diam aja. Ya, kemudian sementara yang di Mekah nggak apa-ngapain, nggak ada perkembangan. Ya, kalah cepat sama Rasulullah SAW. Ya, nah, tahun ke-6 Hijriah itu umroh yang pertama gagal perjanjian Hudaybiyah, tapi tahun ke-7 Hijriah nggak terjadi apa-apa. Ya jadi orang Mekah tuh udah sebenarnya udah habis gitu. Ya udah nggak ada kepercayaan dirinya lagi. Ya gencatan senjata gitu. Nah, pelajaran lain apa yang bisa kita lihat di sini? Kita lihat ketulusan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW tidak pengen perang kan? Ya, melihat orang Mekah nggak berdaya kayak begitu, ya. Kalau saya gitu ya, kalau saya sih langsung bilang nggak berdaya mereka, sikat aja lah gitu ya. Ya mumpung lagi udah nggak berdaya, kita datang umroh aja mereka nggak ngapain. Kita tawafnya cuma bisa melongo doang gitu ya. Ya apa salahnya kita selesaiin aja sekarang, ya. Kalau saya gitu ya. Tapi Rasulullah SAW kan bukan saya gitu. Rasulullah SAW ternyata ya bersabar aja. Ya udahlah gitu ya. Ya udah biar kalau mereka bisa masuk Islam baik-baik kenapa enggak gitu. Ya biarin aja mereka baik-baik, biar mereka lihat lah. Kita kalau bilang mau umroh, ya mau umroh, bukan mau perang. Ya, bagaimanapun bulan haram ya bulan haram. Kita nggak boleh berperang kecuali kita diperangi. Ya, jadi memang Rasulullah SAW datang ke sana bukan buat perang. Ya, kalau walaupun ada dendam di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq tuh pasti ada dendam gitu ya, pasti ada sakit hati gitu ya, ada orang yang disiksa. Tapi kalau bisa menempuh jalan damai, kenapa enggak? Ya, kenapa enggak gitu ya? Kenapa harus dipaksain dengan perang gitu, ya. Nah, di situ kita lihat Rasulullah SAW begitu tulus sekali. Ya, beliau bukan bukan pengen memuaskan hawa nafsunya, bukan pengen berperang, bukan pengen banjir darah gitu ya. Tapi ya apa? Memang niatnya berdakwah gitu, ya. Maka orang Mekah tuh dikasih kesempatan lagi setahun gitu ya. Ya udah setahun ya kita lihat ya
lu bisa ngapain sih setelah Hudaybiyah? Nggak bisa apa-ngapain, ya. Nah, Rasulullah SAW datang ke umrah lagi, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Tapi perjanjian Hudaybiyah masih berlaku semuanya. Kan gencatan senjata 10 tahun kan, ya. Jadi setelah ini kita akan lihat bagaimana Mekah dibebaskan, ya. Tapi tidak serta merta setelah itu gitu ya, tidak serta merta ada hal-hal lain dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi Mekah itu, ya kalau kita pakai logika nih ya, Rasulullah SAW tuh Khaybar aja udah kalah gitu. Khaybar aja kalah yang punya benteng banyak benteng gitu ya. Apa susahnya sih ngalahin Mekah? Ya bisa-bisa aja, ya. Tapi kan Rasulullah SAW tidak menghendaki pertumpahan darah kalau tidak perlu, ya. Tidak menghendaki perang kalau nggak perlu. Kalau bisa baik-baik ya udah baik-baik aja, ya. Baik-baik saja. Karena bagaimanapun Mekah itu kota suci kita juga, ya. Jadi bukan hanya kota sucinya orang musyrik, orang-orang Islam juga menganggap itu kota suci, ya. Kalau bisa jangan berperang di situ, ya. Nah, itulah yang ditujukan oleh Rasulullah SAW tahun 6 dan 7 Hijriah, ya. Nah, ini kejadiannya terakhir umroh ini disebutnya umroh qadha ya. Qadha itu hukuman atau pengganti, pengganti, ya. Jadi kalau kita kalau pada lagi Ramadan ada saum yang ketinggalan ya, yang nggak saum gitu gara-gara sakit gitu ya, maka diqadha di bulan lain. Ya qadha itu membayar di bulan lain gitu ya. Nah, ini umroh qadha. Jadi umroh yang kemarin nggak jadi, sekarang dibayar gitu ya, dijadiin gitu ya. Karena udah niat. Ya udah niat. Nah, itu juga makanya para ulama mengatakan kalau udah niat ternyata kita nggak jadi, ya usahakan diganti di hari lain. Ya, ibadah apa aja, begitu gitu ya. Umroh gitu ya, ternyata kita mau pergi umroh, ternyata nggak bisa berangkat karena sakit gitu ya, maka kita harus bertekad supaya menggantikannya, ya. Walaupun kalau udah niat tapi nggak jadi berangkat, sebenarnya pahala udah ada, ya, pahala udah dikasih gitu ya, tapi kita pun tetap berusaha, ya tetap berusaha. Ya, ini yang terjadi pada masa-masa itu gitu ya. Jadi kita bisa lihat Madinah udah benar seperti kata-kata Rasulullah SAW setelah perang Ahzab kan. Mulai sekarang mereka nggak ke sini lagi, nggak ke Madinah lagi, tapi kita yang bergerak ke arah Mekah. Nah, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat kelihayan Rasulullah SAW gitu ya, dan para sahabatnya yang punya banyak inisiatif gitu. Ya, para sahabat yang bukan bukan cuma orang yang disuruh-suruh doang gitu. Ya, para sahabat tuh betul-betul diajak bermusyawarah sama Rasulullah SAW. Ya, tuh diajak bermusyawarah, mereka punya ide-ide brilian, mereka bisa diserahi tanggung jawab. Ya, Ja'far bin Abi Thalib dibanding Ali bin Abi Thalib ya kalah tenar, ya. Tapi Ja'far itu mimpin umat Islam di Habasyah selama bertahun-tahun. Ya, itu kan dari zaman sebelum sebelum hijrah, ya. Sebelum hijrah. Jadi dia bertahun-tahun di Habasyah. Ya, dia pemimpin rombongan di sana. Ya, jadi bertahun-tahun Rasulullah SAW nggak ketemu Ja'far. Ja'far itu sepupu beliau sendiri, padahal. Ya, makanya ketika ketemu Ja'far kata Rasulullah SAW, saya nggak tahu saya lebih gembira karena apa? Gembira karena Khaybar atau karena ketemu Ja'far. Ya, saking bahagianya Rasulullah SAW. Ya. Nah, setelah Khaybar ditaklukkan, Madinah udah punya resource yang banyak sekali. Ya, sementara Mekah masih kejepit, tetap aja kejepit, nggak bisa dagang ke Syam, nggak bisa, dagang tempat lain susah gitu ya. Ya itulah, jadi udah kalah set sebenarnya, udah kalah, tinggal nunggu momentum aja, momentum. Tapi walaupun demikian Rasulullah SAW tidak memaksakan, ya tidak langsung, udahlah mereka nggak bisa apa-apa, sikat aja, nggak gitu. Ya, jadi seperti saya bilang ya, kalau bisa kasih waktu ke mereka, kalau kita bisa bersabar gitu ya, kalau kita bisa mengampuni mereka, kenapa enggak? Ya, walaupun kalau nggak diampuni pun nggak apa-apa. Ya, artinya mereka punya banyak salah kan sama Rasulullah SAW. Ya, mereka memerangi Rasulullah SAW, jadi kalau mau diperangi juga nggak salah. Ya, tapi ternyata Rasulullah SAW mampu memaafkan. Ya, itu hebatnya Rasulullah SAW gitu ya. Tapi yang jelas di sini tahun ke-8 7 tahun 7 akhir tahun 7 Hijriah nih Mekah tuh udah kelihatan lumpuh, udah nggak bisa apa-ngapain, ya. Udah tinggal nunggu-nunggu saat-saat terakhirnya aja, ya. Apalagi Khalid bin Walid udah masuk Islam, Amr bin As udah masuk Islam, ya udah kelar itu, ya. Bisa dianggap kelar. Oke, saya cukupkan sampai sini dulu, saya kembalikan pada moderator. Fadol. Baik, Masya Allah ya, episode hari ini begitu kayak kemenangan bagi umat Islam setelah 3-4 episode yang sebelumnya kayaknya berdebar-debar gitu ya, ceritanya penuh dengan peperangan dan kekerasan. Nah, pada episode hari ini kayaknya ceritanya membuat kaum muslimin atau sebagai muslim
lebih adem ya, melihat tanda-tanda kemenangan Islam tadi setelah kita tahu ke apa di tahun ke-6 Hijriah mencoba untuk umroh ternyata belum bisa, dalam perjalanannya juga tadi ada perjanjian Hudaibiyah juga tadi ke Khaybar, akhirnya di tahun depannya di tahun 7 Hijriah bisa juga mengadakan menjalani umroh qadha pengganti dari umroh yang sempat tertunda di uh, tahun ke-6 Hijriah. Begitu ya Ustadz ya. Oke teman-teman, mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk atau mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand. Tapi sebelumnya kita seperti biasa kita kuis dulu ya. Oke, kita kuis dulu silahkan untuk kuisnya di bit.ly/sirah7a2. Nah, insya Allah seperti biasa, kuisnya nggak susah dan akan ditutup nanti sampai jam 6 sore nanti. Jadi tadi yang udah nyimak, insya Allah bisa menjawab pertanyaannya. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand ya. Biar agak ada interaktif sama Ustadz, atau boleh chat di kolom chat. Oke, saya tanya dulu nih ke moderator, Tayanda, ada pertanyaan yang masuk? Ada nih satu, Teh Ami. Oke, mangga silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ada satu pertanyaan nih Ustadz. Sebentar. Satu pertanyaan. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sebenarnya hikmah perjanjian Hudaibiyah apa ya Ustadz? Kan sebenarnya kalau dilihat itu lebih merugikan bagi sisi kaum muslimin. Ya, kalau menurut saya itu menunjukkan sekali lagi Rasulullah SAW memang tidak berniat perang gitu, ya. Artinya kalau beliau mau tuntaskan hari itu bisa juga tuntas gitu, ya. Atau kalaupun nggak tuntas hari itu ya beliau pulang aja ke Madinah terus balik lagi bawa pasukan gitu ya. Kelar tuh Mekah gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW nggak begitu. Ya Rasulullah SAW pengen menaklukkan hatinya orang Mekah gitu, pengen ngasih lihat kita genjatan-senjata 10 tahun. Kalau ente minta 10 tahun ya kita lihat 10 tahun nih. Lu bisa apa, gue bisa apa gitu. Ya, jadi kita bicara progres. Ya, kita bicara progres 10 tahun lagi ente bakal jadi apa sih? Ente bakal jadi gitu aja kok. Ya, sementara kita udah kemana-mana gitu ya. Sementara kemudian ada perjanjian kalau orang orang Quraisy tanpa seizin walinya pergi ke Rasulullah harus disuruh balik. Sementara kalau pengikut Rasulullah SAW balik ke orang Quraisy itu nggak boleh dibalikin lagi, nggak boleh balik ke Rasulullah SAW ya. Itu kepercayaan diri Rasulullah besar sekali. Emang ada yang bakal kayak gitu? Nah, digituin gitu ya. Emang ada kaum muslimin bakal murtad? Ya, enggak gitu ya. Jadi kepercayaan dirinya besar sekali. Ya, yang ada juga dari sono bakal pindah ke sini. Dari sini mah gak bakal ada yang mau ke sono gitu ya. Jadi klausulnya kelihatannya merugikan tapi buat Rasulullah SAW ya udahlah. Ya kita nggak umroh setahun, tapi to prove a point. Ya, to prove a point ya. Kita nggak usah umroh setahun, tapi saya sudah membuktikan satu hal. Membuktikan satu hal bahwa apa? Bahwa ente nggak bisa apa-apa. Ya dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak berkembang. Ya nggak ada move orang Mekah tuh nggak ada move-nya lagi. Ya sementara dalam setahun itu Rasulullah SAW udah naklukin Khaybar, ya udah naklukin udah surat-suratan. Surat-suratan sama siapa? Sama Najasyi, ya sama Heraklius, sama Persia. Udah nggak main kota Mekah tuh nggak bisa. Udah dianggap apa ya? Dianggap anak kecil, nonton aja gitu ya. Nonton aja nih orang gitu ya Ustadz. ini orang dewasa lagi ini urusan orang dewasa gitu. Anak kecil nonton aja lah gitu ya. Jadi Mekah tuh cuma bisa nonton doang. Lah surat-suratan nama si ini, si itu gitu ya. Ada beberapa daerah yang rajanya masuk Islam loh. Ya, jadi tadi yang saya ceritakan cuma 4. Yang 4 itu yang besar-besar gitu ya. Ada beberapa penguasa di Yaman, di Bahrain itu masuk Islam. Ya, nggak ada perlawanan. Mereka masuk Islam, mereka udah tahu yang terakhir itu bahkan dari Oman ya, dari Oman itu cuma nanya-nanya apa ya yang dikirim ke sana tuh Amr bin As. Amr bin As dikirim ke sana, kata penguasa Oman itu, emang Muhammad udah kirim ke siapa aja? Udah kirim surat ke siapa aja? Ke Najasyi, ke Heraklius. Hah, udah dikirim ke mereka? Iya gitu ya. Najasyi itu kan raja Kristen.
itu sebenarnya raja bonekanya apa? Kerajaan Habasyah itu di bawah kendalinya Romawi di Syam. Ya, Romawi di Syam itu penguasanya gitu ya. Tapi Heraklius gak berbuat apa-apa ketika Najasyi masuk Islam. Nah, itu ya. Nah, begitu dengar itu, penguasa Oman mengatakan, ya udah kayaknya kita bakal kalah kalau ngelawan juga gitu ya. Ya udah kita masuk Islam aja deh gitu. Akhirnya mereka masuk Islam, ya. Ternyata Heraklius itu nggak masuk Islam. Heraklius nggak masuk Islam, tapi dia nggak mencegah Najasyi masuk Islam. Ya padahal Najasyi itu raja di bawah dia gitu ya. Tapi dia nggak berbuat apa-apa, ya udahlah, ya. Jadi Heraklius itu sebenarnya dalam hatinya tahu Rasulullah SAW benar gitu. Tapi dia nggak beriman gitu ya, nggak sampai mengucapkan syahadatain. Najasyi doang yang mengucapkan itu, ya. Ya di antara empat raja besar tadi gitu ya. Najasyi masuk Islam, Heraklius tidak tapi udah mengakui kebenarannya. Mukaukis masih pikir-pikir tapi ngasih bingkisan gitu ya, dari Mesir ya. Kemudian siapa tadi? Kisra dari Persia merobek-robek suratnya ya. Maka Kisra itu juga yang paling dihukum paling keras oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ketika itu Mekah tuh udah kayak nggak relevan gitu ya. Jadi Hudaybiyah itu kalau menurut saya hikmahnya adalah proving a point ya, membuktikan satu hal gitu ya. Satu hal bahwa umat Islam tuh nggak akan kejar lagi ya. Kemajuan dia nggak akan kejar ya. Nah, ini pelajaran buat kita semua juga gitu ya. Umat Islam tuh kita kalah tuh biasa gitu. Kalah tuh biasa gitu. Yang penting setelah itu bangkit lagi. Ya, bangkit lagi. Dan kalau sekarang kalah, 5 tahun lagi kita ketemu, harus kita yang udah di depan. Nah, gitu ya. Harusnya kita progresnya begitu cepat gitu ya. Progres itu kan grafik gitu ya. Jadi grafiknya naik terus. Kebetulan mungkin ketemu dia pas kita lagi di bawah, ya. Tapi sementara dia selama 5 tahun bakal gini-gini aja, kita 5 tahun udah begini. Nah, gitu ya. Nanti ketemu lagi udah nggak selevel, ya. Kalau menurut saya itu hikmahnya, ya Hudaybiyah. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi Ustadz. Selain melalui surat, pernahkah Rasulullah bertemu dengan raja-raja itu Ustadz? Nggak pernah. Ya, tidak pernah. Rasulullah SAW selalu di Madinah. Kalaupun keluar Madinah selalu dalam operasi militer. Ya, jadi nggak pernah keluar ketemu raja-raja, nggak. Ya, lagi pula berbahaya kalau Rasulullah SAW pergi ke sana gitu ya. Kalau ternyata orang yang nggak suka gimana gitu ya, kan bisa dibunuh gitu kan. Pasti pimpinan nggak dikirim lah. Makanya ada utusan kan. Ya. Oke. Lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nama saya Satria dari Bebek Doer, Farm Subang. Saya ingin bertanya, kan dalam peperangan tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh memerangi orang yang lemah saat berperang ataupun orang yang menyerah. Namun, apabila hal tersebut membahayakan, ke depannya gimana? Maksudnya, apakah ada kriteria tertentu yang tidak boleh dilakukan ketika peperangan terjadi dan sudah menyerah? Kemudian, perihal melakukan syair namun mendoakan Rasulullah, maksudnya bagaimana Ustadz? Apakah Rasulullah menyukai sanjungan syair atau seperti apa? Maaf pertanyaan saya begitu awam. Syukran Ustadz. Ya, kalau udah terjadi perang, kalau sudah disepakati perang, maka mereka tuh boleh dibunuh di medan perang atau boleh diambil sebagai tawanan. Boleh. Jadi itu pilihan. Ya. Jadi kalau kita memutuskan udah bunuh aja deh, bunuh aja. Nggak apa-apa gitu ya. Karena udah sepakat, udah tahu sama tahu perang, ya. Tapi harus tahu sama tahu perang itu. Perang itu nggak boleh dia kira kita lagi damai atau kita serang. Nggak boleh kayak gitu, ya. Tapi kalau sudah masuk bab perang, maka dia adalah musuh kita. Ya, yang nggak boleh diperangi adalah perempuan, anak-anak dan orang tua. Ya, orang lagi lemah terus definisikan lemahnya gimana? Ya, apakah mereka lagi berperang? Ya, tiba-tiba nih orang kecapean. Nah, kalau kecapean, ya dia tetap prajurit, tetap boleh dibunuh. Ya, nggak perlu diampuni juga nggak apa-apa. Ya, kemudian ada beberapa kasus di mana orang-orang tertentu, walaupun sudah jadi tawanan, tetap dihukum mati. Itu jadi di perang Badar. Ya, di perang Badar kepada beberapa tokoh Rasulullah SAW tetap menghukum mati mereka. Ya, kenapa? Karena mereka banyak dosanya. Ya, jadi mereka dihukum mati bukan dalam bab perang, ya, tapi karena udah banyak kejahatannya. Ya, di antaranya Uqbah bin Abu Mu'id. Uqbah bin Abu Mu'id itu pernah numpahin kotoran unta ke punggung Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW lagi sholat, ditumpahin kotoran unta. Ya, jadi kejahatan itulah menyebabkan dia layak dihukum mati. Ya, dan banyak kejahatan yang lain juga. Ya, nah, jadi walaupun dia sudah jadi tawanan, kalau udah dijadikan tawanan nggak boleh dihukum mati.
ya nanti diadili dulu gitu ya. Nah, kan sama seperti ya zaman sekarang juga kayak begitu sih. Ya ada orang ditawan dulu, setelah ditawan kemudian dilihat, oh ini orang banyak kejahatannya banyak nih. Atau ini orang cuma kopral doang. Kalau kopral doang mah ya ditawan aja lah gitu ya, disuruh kerja paksa kayak diapain kayak gitu ya. Tapi kalau dia jenderalnya, oh ini orang sudah membunuh banyak prajurit kita gitu ya, gara-gara dia, nah itu bisa dihukum mati. Ya, jadi babnya bukan bab perang gitu ya, justru gitu ya, babnya ada karena kejahatan yang lain. Ya, nah, kemudian, nah yang nggak boleh itu adalah ketika dia perang, ketika diperangi tiba-tiba dia masuk Islam. Ya, ini pernah terjadi di zamannya Usama bin Zaid itu pernah mengalami itu gitu ya. Ini orang tinggal dibacok doang mati, tiba-tiba dia baca syahadat. Ya, nah Usama beristihad, Allah ini baca syahadat biar selamat doang kali, dibunuh juga sama dia. Ya, nah, begitu sampai beritanya pada Rasulullah SAW ditegur, ya nggak boleh kamu kayak begitu, kamu udah belah dada dia belum? Artinya emang kamu udah tahu isi hati dia. Ya dia baca syahadat tuh karena apa belum tahu kan? Ya, karena kenyataannya di zaman itu ada orang berperang karena disuruh. Ya karena disuruh, jadi dia nggak punya ideologi macam-macam, cuman dia disuruh karena dia punya hutang sama orang. Zaman dulu kayak gitu, ada orang punya hutang, bayar hutangnya nggak bisa. Terus kata dia, ya udah kamu gantiin saya perang suruh. Ya jadi dia nggak memusuhi Rasulullah SAW benar-benar gitu ya. Ada juga yang cuma budak. Kalau budak mau ngapain coba? Ya pokoknya budak disuruh berperang ya perang aja. Ya makanya di perang Badar kalau budak-budak kayak gitu langsung disuruh pulang aja, nggak ditawan lagi. Ya karena dia nggak bersalah gitu dia sebenarnya gitu ya. Dia juga perangnya setengah hati kok. Nah orang kayak begitu kalau tiba-tiba baca syahadatain, bisa jadi syahadatnya tulus, gitu loh ya. Makanya jangan dibunuh, gitu ya. Masalah dia ternyata nanti munafik apa enggak, urusan lain nanti belakangan aja diurus, gitu ya. Tapi yang pasti jangan dibunuh. Ya, nah itu kalau dia baca tiba-tiba masuk Islam dia nggak boleh dibunuh, tidak halal lagi darahnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua perihal melakukan syair dan didoakan Rasulullah, ya sebenarnya apakah Rasulullah menyukai sanjungan syair? Syairnya kan menyanjung Allah bukan menyanjung Rasulullah. Menyanjung Allah, memuji-muji Allah gitu ya. Artinya ini syairnya bagus gitu kata Rasulullah SAW gitu ya. Ini syairnya bagus, membangkitkan semangat, mengingatkan orang sama Allah gitu ya. Nah ternyata pada saat itu Rasulullah SAW mendoakan supaya tadi kan kejadiannya Amir itu ya, Amir bin Al-Aqwa ya, supaya diampuni ya. Karena Amir ini terkenal penyair. Ya terkenal penyair lagi di jalan menuju Khaybar, ditantang sama teman-temannya, kamu nggak mau bersyair sekarang nih, ya, kita lagi mau pergi perang, kamu ini saat yang tepat nih mau dengerin syair dari kamu nih. Akhirnya dia bersyair, kedengeran sama Rasulullah SAW, nih syairnya bagus nih. Siapa yang ngomong tuh? Amir bin Al-Aqwa. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Ya, para sahabat udah tahu sama tahu, mati syahid dia sekarang. Benar mati syahid, ya di perang Khaybar itu. Ya, jadi Rasulullah SAW menyukai syair gitu ya, kalau memang isinya bagus, gitu ya, isinya bagus, bukan menyanjung beliau, menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun wajar juga sih kalau kita memuji Rasulullah SAW juga gitu ya, tapi bukan itu poin yang beliau sukai sebenarnya gitu ya. Ada beberapa penyair yang, nah makanya kita kalau baca dalil tuh bukan baca dalil, kadang-kadang kita banyak orang membaca secara tekstual gitu ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan menceritakan ketidaksukaannya pada para penyair, ya ketidaksukaan gitu ya. Tapi itu dalam konteks ketika menghadapi penyair yang jahat, penyair yang kerjanya jelekin Islam doang, ya. Sementara di barisan Rasulullah SAW tuh ada penyair juga, ya. Walaupun belakangan masuk Islamnya. Misalnya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha itu penyair. Yaitu ketika umroh qadha tadi saya nggak cerita ya. Ketika umroh qadha tadi, begitu Rasulullah SAW masuk kota Mekah, Rasulullah SAW kan bertaubiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Abdullah bin Rawaha itu di depan Rasulullah SAW tapi bersyair. Jadi dia nggak baca talbiyah, dia baca syair gitu ya. Sampai pernah ditegur, Abdullah bin Rawaha ditegur, Abdullah, masa kamu di depan Rasulullah SAW bersyair, artinya Rasulullah SAW di belakang kamu gitu ya, kamu di depan, udah gitu kamu bersyair lagi. Kata Rasulullah, biarin aja dia lebih jago bersyair daripada berperang. Ya, syairnya itu lebih nancep daripada pedangnya gitu ya. Jadi udahlah biarin aja. Ya, jadi ada syair-syair yang memang bermanfaat gitu. Ya, ngejatuhin mental lawan, membesarkan hati teman, gitu, membesarkan hati umat gitu ya, mengingatkan kita pada Allah, pada akhirat gitu ya. Nah, yang kayak gitu dibolehkan gitu ya. Itu seni yang dibolehkan. Ya, kalau musik, tari itu kan ada perdebatan. Ya, tapi kalau syair itu nggak ada yang perdebatkan. Pokoknya tinggal kontennya aja. Kalau kontennya bagus ya bagus. Kalau syairnya nggak benar ya nggak benar. Ya gitu aja. Betul.
Oke, Ustadz. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Ketika kirim-kirim surat ke penguasa, lalu mereka masuk Islam, penyebabnya apa? Apakah karena mereka memang sebenarnya yakin atau beriman, atau karena takut diperangi? Ya, Lalu yang kedua, jika penguasanya masuk Islam, apakah warga di daerah tersebut wajib masuk Islam juga atau tidak? ya. Nah, eh, yang pertama memang ada dua itu, ada dua alasan itu. Ya, kalau Najasyi memang dari awal udah beriman sama Rasulullah SAW. Najasyi itu dari awal udah ngebantu Rasulullah SAW banget kan. Dari awal dia melindungi orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu, dia sebenarnya sudah beriman, sudah merasa yakin sama Rasulullah SAW. Ya, kemudian ada tiga peristiwa sama Najasyi itu yang minimal ya. Yang peristiwa kedua apa? Peristiwa kedua tuh Rasulullah SAW menikah sama Ummu Habibah. Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan. Kebetulan lagi hijrah ke Habasyah, ya, lagi hijrah ke Habasyah. Nah, Rasulullah SAW minta tolong sama Najasyi, ya, jadi penghulu, ya, tolong nikahin saya sama dia, ya, nikahin saya sama dia, gitu. Karena kan dia raja, ya, dia raja, ya kan tugasnya apa, penguasa untuk mengatur masalah pernikahan. Tapi Rasulullah SAW yang nikahin adalah raja, ya. Kemudian Najasyi merasa punya kehormatan, merasa dikasih kehormatan, diminta tolong kayak begitu, ya. Terus dia nanya, berapa maharnya? Maharnya 400 dirham, dikirim sama Rasulullah SAW dari Madinah. Ya, dikirim Rasulullah 400 dirham. Ditambahin sama Najasyi. Jadi berapa? 400 dinar. Wah, gila. Jadi itu apa? Mahar yang paling besar kayaknya. Ya, di antara istri-istri Rasulullah SAW. Ya, jadi 400 dinar karena ditambahin sama Najasyi. Ya, dilebihin nih dari saya gitu ya. Anggap aja kado pernikahan lah gitu ya. Jadi 400 dinar. Tapi Ummu Habibah tuh baru pulang beberapa tahun kemudian. Jadi Ummu Habibah tuh sempat LDR dulu sama Rasulullah SAW gitu ya, jauh-jauh dulu, baru jadi segala macam ada di Rasulullah SAW mencontohkan itu gitu ya dalam pernikahannya gitu ya. Nah itu yang terakhir yang itu yang tadi itu ya, disuruh masuk Islam secara sempurna, maka Najasyi mau ya. Kalau Najasyi emang udah beriman gitu ya. Tapi kalau yang lain ada juga yang karena pertimbangan awalnya karena takut ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa seterusnya dia kayak begitu. Ya nggak bisa kita mengatakan seterusnya dia masuk Islam cuma karena takut doang kali gitu ya. Ya mungkin awalnya begitu. Ya tapi lama-lama dia beriman beneran gitu ya. Allah bisawab kalau yang itu. Ya kita kan nggak tahu isi hati orang gitu ya. Kalau Najasyi itu memang benar-benar berinteraksi sama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ketika Najasyi meninggal tuh memerintahkan sholat gaib. Ya jadi keislaman dia tuh jelas ya. Kemudian yang kedua, jadi kedua apa ya? Kalau pemimpinnya Oh masuk iya, Islam, apakah warganya harus masuk Islam juga? tidak, tidak otomatis. Walaupun ada yang kayak begitu. Ya, ada yang kayak begitu penguasa Yaman. Ya, penguasa Yaman itu yang Bazan itu, nah, yang tadinya anak buahnya Kisra, ya Kisra itu akhirnya masuk Islam tuh, Bazannya, ya orang-orang raja-raja Yamannya, seisi hampir semua rakyatnya masuk Islam juga di Yaman itu, ya. Tapi Najasyi enggak, Najasyi rakyatnya tidak. Ya, cuma Najasyinya doang masuk Islam gitu ya. Nah, tapi Rasulullah SAW biasanya mengakhiri suratnya dengan kalimat yang sangat menarik. Kata Rasulullah SAW dalam surat-suratnya, misalnya ke Najasyi ya, kalau kamu masuk Islam itu baik buat kamu, ya kebaikan buat kamu, ya. Tapi kalau kamu menolak masuk Islam, maka kamu menanggung dosa kekafiran seluruh rakyat kamu. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau rajanya masuk Islam, ada kemungkinan rakyatnya ikutan masuk Islam. Ya, tidak dipaksa, tapi ada kemungkinan. Dalam Islam nggak pernah ada paksaan. Kita nggak pernah maksa rakyat masuk Islam, nggak pernah. Ya, tapi ada kemungkinan rakyat yang ikut. Ya, nah, tapi kalau rajanya nggak mau masuk Islam, udah jelas rakyatnya nggak bakal masuk Islam. Gitu ya. Oleh karena itu, ketika rajanya menolak masuk Islam, maka dia akan menanggung dosa semua rakyatnya, kekufuran rakyatnya. Ya, nah itu makanya itu kalimatnya Rasulullah SAW gitu ya. Jadi kalau rajanya masuk Islam, maka dia terlepas dari tanggung jawab itu. Ya, yang penting dia udah ngasih lihat saya masuk Islam, yang lain pilihan masing-masing aja. Ya, jelas kita nggak pernah ada paksaan ya untuk masuk Islam. Ya. Betul. Udah, itu kayaknya tadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Kembaliin ke Bu Ami. Mengingatkan lagi untuk kuisnya masih dibuka. Silahkan kalau yang masih ingin mengisi kuis untuk mendapatkan hadiah di akhir series nanti. Mangga, Bu Ami.
Baik, alhamdulillah udah terjawab semua pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab dan puas bagi yang bertanya. Eh, Baik, kayaknya udah jam segini juga. Ustadz minta doanya untuk menutup kajian hari ini. Mangga, tafadol. Ya, kita awali doa kita seperti biasa dengan Ummul Quran, surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wa muslimin. Allahumma ajirna minan nar. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah selesai juga kajian hari ini. Saya Ami, perwakilan dari keluarga A2, memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pada sore hari ini. Jazakallah khair untuk Ustadz Akmal. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di 2 episode terakhir. Jazakumullah khair buat sahabat A2 yang udah hadir. Jazakumullah khair juga buat Bebek Doer yang udah pada hadir. Buat semuanya tetap semangat, minggu depan ditunggu lagi kehadirannya. Akhir kata kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.